Saat itu awal tahun 1912, bongkahan es raksasa terpisah dari sebuah gletser di barat daya Greenland. Bongkahan es itu terbentuk dari salju yang turun sekitar 100.000 tahun sebelumnya, masa ketika mamut masih berkeliaran di planet ini. Gunung es itu memulai perjalanannya. Benda raksasa ini panjangnya lebih dari 500 meter dan beratnya sekitar 75 juta ton. Bongkahan es ini juga tampak damai, mengapung jauh dari kapal dan rute transportasi yang sibuk. Memang, di tempat kelahiran es ini tidak banyak kapal melintas. Lalu, entah bagaimana, gunung es ini mengapung lebih jauh ke selatan daripada bongkahan lain. Gunung es kita cukup beruntung, banyak gunung es lain sudah meleleh jauh sebelum mencapai titik ini. Dari 15.000 sampai 30.000 gunung es yang berasal dari gletser-gletser di Greenland, hanya 1% yang bisa mencapai Samudra Atlantik. Itu sebabnya sangat menakjubkan bahwa di bulan April, gunung es kita ini telah hanyut sejauh lebih dari 2.400 km jauhnya dari lingkaran Arktik. Meskipun beberapa bagiannya telah meleleh selama berbulan-bulan, berat potongan es ini masih mengesankan, yaitu 1,5 juta ton. Hampir 2 kali lipatnya jembatan Golden Gate di Amerika. Bagian atas gunung es ini menjulang setinggi lebih dari 30 meter di atas permukaan laut. Tapi, jika kamu melihatnya terapung di dekat kapalmu, gunung es ini tidak akan tampak berbahaya pada pandangan pertama. Hanya tampak bagian kecilnya saja dari bongkahan es raksasa. Bagian terbesar dari gunung es manapun selalu tersembunyi di bawah permukaan laut. Hanya 1/10-nya saja yang biasanya tampak di atas permukaan air, tidak terkecuali gunung es yang sedang kita bahas ini. Beberapa hari sebelum gunung es kita sampai di Samudra Atlantik, sebuah kapal indah meninggalkan pelabuhan. Ini adalah kapal uap mewah yang mengangkut lebih dari 3.000 penumpang dan awak kapal. Di masa itu, kapal ini adalah kapal terbesar yang pernah dibuat. Kapal itu bernama Titanic yang digadang-gadang tidak bisa tenggelam. Tapi, di awal-awal perjalanannya, kapal ini hampir bertabrakan dengan kapal uap New York. Syukurlah, Titanic bisa menghindari kapal itu dengan jarak hanya beberapa puluh sentimeter saja. Orang-orang yang berkerumun di geladak kapal menghembuskan napas lega tanpa tahu apa yang menunggu mereka di depan sana. Sementara itu, gunung es kita sedang mendekati rute yang akan dilintasi Titanic dalam perjalanannya ke New York. Hari itu tanggal 14 April saat Titanic berada di Samudra Atlantik Utara, kurang lebih 600 km dari Newfoundland. Kira-kira 20 menit sebelum tengah malam, orang-orang yang masih terjaga di atas kapal Titanic jatuh terguling, terdorong oleh kekuatan yang besar dan misterius. Mereka yang sudah tidur jatuh ke lantai, penumpang dan awak kapal menjerit, panik dan bingung. Hanya beberapa menit sebelum kegaduhan terjadi, sebuah gunung es muncul tepat di depan kapal. Inilah gunung es kita yang sedang berkelana. Kenapa awak kapal tidak melihatnya lebih awal? Pasti ada beberapa alasan, kuberitahu nanti saja ya. Begitu kapal menabrak bongkahan es tersebut, habislah sudah. Karena tidak mampu membelokkan arah, lambung kapal robek sepanjang 5 kompartemen dan mulai terisi air dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Bagian atas kompartemen Titanic tidak tertutup, karenanya air meluap dan mulai membanjiri setiap kompartemen berikutnya. Bagian depan kapal mulai tenggelam, menyebabkan bagian belakang terangkat vertikal ke udara. Lalu, dengan bunyi memekakan telinga, kapal patah menjadi 2. Yang terjadi setelahnya, tinggallah sejarah. Tetapi tidak banyak yang tahu apa yang terjadi kepada gunung es itu setelah Titanic menghantamnya. Ini membawa kita kepada pertanyaan, kenapa tidak ada yang melihat gunung es terapung itu sebelumnya? Mari kita telusuri kejadian di hari nahas itu. Sekitar pukul 6 sore, Kapten Smith memutuskan untuk mengubah arah Titanic. Sepanjang hari, dia telah menerima banyak peringatan tentang keberadaan gunung es. Kapal mulai menuju ke selatan, tapi kecepatannya tetap sama. Pada pukul 21.40, kapal lain memberitahu Titanic akan adanya medan penuh dengan gunung es. Sayang, pesan ini tidak pernah sampai ke anjungan kapal. Sekitar jam 11 malam, satu kapal uap lainnya mengirim pesan radio kepada Titanic. Mereka berkata, es telah mengepung mereka, membuat kapal berhenti. Pesan ini pun diabaikan. Sementara itu, kebanyakan penumpang di kapal mewah itu telah masuk ke kamar mereka.
Jam 11.35, kru Titanic di menara pengamat melihat gunung es tersebut. Mereka membunyikan lonceng 3 kali yang berarti ada sesuatu di depan. Lalu, mereka menghubungi anjungan. Mesin putar balik dan pintu-pintu kompartemen yang seharusnya kedap air ditutup. 5 menit kemudian, sisi kanan kapal besar itu menabrak gunung es. Ruang surat mulai terisi air, dengan segera laporan pun dikirim. Laporan itu terdengar mengkhawatirkan, setidaknya 5 kompartemen lain telah terisi air. Jelas sudah, Titanic hanya punya waktu beberapa jam sebelum tenggelam. Malam itu luar biasa tenang, tanpa cahaya bulan, tanpa angin, tanpa gelombang. Dan karena gelombang tidak menghantam gunung es, maka raksasa es ini sulit terlihat. Tapi ada juga teori yang mengatakan bahwa yang menenggelamkan Titanic adalah gunung es hitam. Kalau kamu harus menggambar gunung es, pasti akan berupa bongkahan es putih menjulang yang tertutup salju. Tapi mereka yang pernah ke Antartika tahu ada bermacam-macam warna gunung es. Bisa berwarna-warni, bermotif, atau bergaris-garis seperti permen. Gunung es juga bisa berwarna hitam. Ada 2 cara terbentuknya pecahan es hitam yang tidak biasa ini. Pertama, esnya mungkin sangat murni, tanpa gelembung udara atau retakan apapun. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa memantulkan cahaya. Gunung es itu akan menyerap semua cahaya dan tampak hitam. Atau, gunung berapi yang meletus bisa menutup gletser dengan abu vulkanik. Lalu, es yang lepas dari gletser ini akan berwarna gelap juga. Para ahli tidak tahu alasan sebenarnya kenapa gunung es yang dihantam Titanic tampak begitu gelap. Atau, apakah warnanya memang gelap? Tapi salah satu pelaut di menara pengamat Titanic bersaksi bahwa esnya memang hitam. Yang lain berkata warnanya kelabu atau kelabu tua. Tidak ada yang menarik atau misterius dari gunung es hitam. Ini adalah gunung es yang terbalik setelah bagian atasnya meleleh, sehingga sebaran beratnya berubah. Jika bagian bawahnya cukup halus untuk menyerap cahaya, gunung esnya akan tampak gelap. Selain itu, biasanya mereka tidak cukup lama terpapar udara untuk membuat embun beku putih menumpuk. Tapi, katakan saja teori ini salah. Dan gunung es itu sebenarnya tidak hitam. Tetap saja, satu-satunya cara kamu bisa melihat sebuah benda adalah karena cahaya dipantulkan olehnya. Semakin sedikit cahaya, semakin kecil kemungkinan kamu melihat sesuatu. Permukaan laut selalu memantulkan cahaya bulan dan bintang. Tapi, bagi gunung es yang bentuknya tak beraturan dan hampir vertikal, kecil kemungkinan melakukannya. Karena itu, gunung es akan tampak hitam di atas permukaan air yang berkilauan. Di malam hari, gunung es akan sulit dideteksi tanpa radar. Apapun itu, gunung es kita tidak terlihat tepat pada waktunya. Titanic menabraknya dan tenggelam. Ceritanya berakhir? Jelas belum. Pada 15 April, kapal laut Jerman SS Prinz Aldabert sedang berlayar di Samudra Atlantik Utara. Kapal itu sedang berlayar beberapa kilometer jauhnya dari lokasi Titanic tenggelam beberapa jam sebelumnya. Kepala kru kapal Jerman itu yang belum mendengar tentang bencana Titanic melihat sebuah gunung es. Yang menarik perhatiannya adalah goresan cat merah yang cukup besar di sepanjang dasar gunung es. Karena terkejut, pria itu memotret temuannya. Dia berpikir cat itu pasti dari sebuah kapal yang telah menabrak gunung es tersebut dalam 12 jam terakhir. Orang berikutnya yang melihat bongkahan es yang terkenal jahat itu dan memotretnya adalah kapten kapal pemasang kabel telekomunikasi di laut dalam. Kapal itu dikirim untuk membantu di area tenggelamnya Titanic. Kapten kapal tersebut berkata bahwa gunung es yang dilihatnya adalah satu-satunya di wilayah tersebut. Ditambah, dengan adanya cat merah, tidak sulit menghubungkan petunjuknya. Di tahun 2015, salah satu foto-foto ini terjual hampir seharga 450 juta rupiah di sebuah pelelangan. Tetapi, para ahli masih belum yakin apakah itu memang foto bongkahan es yang terkenal itu. Mungkin saja itu adalah gunung es tak berdosa lainnya yang tengah mengapung di dekat lokasi kejadian. Dalam film Titanic, kamu tidak akan melihat asap di atas cerobong keempat dari kapal laut legendaris ini. Dan itu bukan kesalahan. Pada tahun 1911, setahun sebelum keberangkatan kapal impian itu, kapal-kapal besar biasanya berlayar dengan 4 cerobong asap. Ini diperlukan untuk mengeluarkan panas dan asap dari ketel uap yang besar. Titanic adalah mahakarya teknik yang hanya membutuhkan 3 cerobong asap untuk berfungsi. Jadi cerobong keempat ditambahkan untuk keseimbangan dan penampilan yang lebih mengesankan.
White Star Line berpikir publik akan kecewa jika hanya melihat 3 cerobong di kapal terbaik sepanjang masa. Kapal-kapal kembar Titanic, The Olympic dan Britannic juga memiliki 1 cerobong palsu untuk alasan yang sama. Cerobong palsu itu bukan sepenuhnya tidak berguna dan berfungsi untuk ventilasi. Cerobong ini mengeluarkan asap dari ruang mesin ke dek bawah dan dari salah satu ruang umum first class. 1 cerobong ventilasi besar, alih-alih beberapa ventilasi kecil, bantu merapikan dek atas dan memberi lebih banyak ruang terbuka bagi para penumpang untuk berjalan-jalan. Ketika Titanic tenggelam, cerobongnya yang masing-masing berbobot 60 ton ikut tenggelam bersama seluruh bagian kapal. Cerobong dibuat ekstra tinggi untuk memastikan penumpang tidak terkena jelaga yang dikeluarkan. Tinggi dan beratnya membuat semua tetap berada dalam posisi tegak. Cerobong depan diikuti yang lainnya, baru jatuh ketika kapal benar-benar tenggelam. Cerobong-cerobong itu jauh lebih ringan daripada haluan, sehingga menyebar di antara puing-puing lainnya. Bahan ringan yang membentuk menjadi rata begitu menyentuh dasar, dan menjadi santapan bakteri pemakan besi yang hidup jauh di bawah laut. Haluan kapal Titanic tetap utuh saat menghantam dasar laut, tapi buritannya hancur total. Ketika kapal samudera terkenal itu menabrak gunung es, keadaan menjadi sangat kacau. Kapal yang menjadi bintang film masa depan ini butuh waktu 2 jam 40 menit untuk tenggelam sepenuhnya. Tabrakan itu membuat air membanjiri 6 dari 16 kompartemen kedap air. Saat air mengisi sisi kanan, kapal mulai miring ke depan dan sedikit ke kanan. Pada tengah malam, kompartemen yang rusak menumpahkan air ke kompartemen lainnya dan itu semua jadi kacau karena kompartemen ini hanya kedap air secara horizontal. Tak lama, air mulai membanjiri lubang-lubang rantai jangkar dan pada pukul 2 pagi, haluan kapal mulai tenggelam dan baling-baling buritan terangkat dari air. Kapal terus banjir hingga saat haluannya masuk ke dalam air dan buritannya terangkat hampir 45 derajat. Berat baling-baling yang sangat besar itu menekan bagian tengah kapal. Baja tidak mampu menahannya dan patah. Mereka yang selamat menggambarkan momen itu sebagai suara keras, seperti porselen pecah atau peralatan yang jatuh. Itulah saat struktur atas Titanic ambruk. Pada pukul 2:12 pagi, haluan dan buritan hanya dihubungkan oleh struktur bagian bawah. Beberapa menit kemudian, haluan kapal yang beratnya sekitar 16.000 ton itu terlepas dari buritan. Buritan kapal naik tajam ke posisi yang hampir vertikal dan mulai tenggelam perlahan-lahan. Pada pukul 2:20, kapal itu menghilang di bawah air. Haluan kapal melaju dengan kecepatan sekitar 20 km per jam dan menghantam dasar laut hampir setengah jam sebelum buritan. Kedua bagian Titanic sekarang terpisah sejauh 610 meter, menghadap ke arah yang berbeda. Bagian haluan sebagian besar masih utuh, hanya tertutup lumpur. Bagian buritan menjadi tak teratur karena ledakan yang terjadi selama penurunan. Udara yang terperangkap di dalam struktur tidak dapat menahan tekanan air yang meningkat di bawah. Roket sinyal memainkan peran besar dalam tragedi Titanic. Saat kapal tenggelam, seharusnya suar merah ditembakkan untuk menandakan adanya masalah. Tapi Titanic dilengkapi dengan suar berwarna putih dan bukannya merah seperti biasanya. Jadi ketika kapal menabrak gunung es, para kru kapal menembakkan suar putih. Kapal SS California melintas di dekatnya, dan kaptennya tahu Titanic berada di zona gunung es yang berbahaya. Para awak kapal tidak melihat Titanic yang tenggelam, tapi mereka melihat roket-roket putih itu. Radio di antara kapal-kapal itu tidak berfungsi karena operator kapal California mematikannya. Kapten kapal memiliki firasat ada yang tidak beres, jadi dia memancarkan sinyal lampu kode Morse ke arah Titanic. Tapi dia tidak menerima balasan karena Titanic sudah tenggelam. Ada kapal lain, Samson, yang berlayar di dekat Titanic. Kapal ini membawa banyak daging anjing laut beku yang diburu secara ilegal dari perairan Kanada. Jadi kapal ini berlayar dengan lampu dimatikan agar tidak terlihat. Saat melihat suar putih Titanic, mereka mengira itu penjaga pantai dan menjauh. Samson tidak memiliki radio, sehingga mereka tidak tahu tentang bencana yang terjadi. Awak kapal baru mengetahui kabar tentang Titanic ketika tiba di pantai Islandia pada bulan berikutnya. Ada banyak teori untuk menjelaskan tragedi Titanic, dan salah satu yang terbaru mengatakan ada kebakaran yang terjadi. Seorang jurnalis Irlandia menyelidiki selama beberapa dekade, menggali misteri tersebut, dan menemukan suatu fakta penting.
dia menemukan album foto yang tersembunyi dari publik selama 1 abad setelah tragedi tersebut. Dalam foto-foto yang diambil di galangan kapal Harland and Wolff di Belfast, Irlandia Utara, sekitar seminggu sebelum kapal berlayar, kamu bisa melihat jelas titik hitam besar berukuran 9 meter di lambung kapal. Moloney meneliti foto-foto dan pernyataan saksi mata pada saat itu dan mengklaim bahwa kebakaran terjadi secara spontan di dalam salah satu bunker batubara Titanic yang sangat besar. Api berkobar selama 3 minggu penuh dan membakar logam, sehingga melemahkan bagian penting dari lambung kapal. Saat itu, kebanyakan kapal hanya memiliki 1 lambung, jadi itu satu-satunya pelindung yang dimiliki Titanic. Itulah kenapa gunung es berhasil melubangi kapal dengan mudah. Jika bukan karena api, Titanic mungkin akan lolos dari hantaman gunung es. Perusahaan yang mengoperasikan kapal itu tahu soal kebakarannya, tapi memutuskan menyembunyikan fakta tersebut. Mereka tidak ingin ada cerita negatif di media karena ada persaingan ketat dalam pelayaran transatlantik. Tiket Titanic sudah terjual habis, jadi mereka mengisi batubara dan tetap berlayar. Bulan mungkin juga berperan dalam tenggelamnya kapal tersebut. Satelit kita ini sangat memengaruhi pasang surut air di bumi. Semakin dekat jaraknya dengan planet kita, semakin tinggi air pasang karena gravitasi bulan yang meningkat. Pada tahun 1912, jarak bulan sangat dekat sehingga membuat beberapa gletser di Greenland pecah. Bongkahan es besar yang terlepas dari gletser hanyut ke arah selatan. Peristiwa superbulan terjadi hanya 6 menit setelah air laut pasang. Selama bulan baru dan purnama, kesejajaran bulan, matahari, dan bumi membuat gravitasi gabungan ketiganya mencapai puncaknya. Dan sehari sebelumnya, planet kita berada pada jarak terdekat dengan matahari di tahun itu, yang membuat gravitasinya semakin kuat. Perpaduan peristiwa ini menciptakan kondisi sempurna untuk salah satu pasang air laut paling kuat dalam sejarah. Hal ini menciptakan kondisi yang pas bagi gunung-gunung es yang terlepas dari gletser Greenland untuk bergerak bebas. Para penentang teori ini mengatakan perbedaan kekuatan pasang surut sebenarnya tidak terlalu besar dan tidak mungkin menjadi penyebab utama tenggelamnya kapal. Gunung es merobek sisi kapal meninggalkan lubang besar di lambung kapal. Itu bukan satu robekan panjang dan kerusakan terjadi di beberapa tempat. Beberapa ahli percaya kapal itu akan selamat dari gunung es jika menabraknya dari depan. Titanic memiliki kompartemen kedap air yang dirancang untuk mencegah banjir jika terjadi tabrakan. Hanya 3 atau 4 kompartemen pertama yang akan banjir. Hal ini bisa menyelamatkan banyak nyawa. Para pendukung teori ini menyalahkan bencana ini pada perwira pertama William Murdoch. Kapal besar yang bergerak cepat tidak bisa berbelok dalam hitungan detik seperti mobil yang sedang melaju kencang. Butuh waktu beberapa menit. Ketika Murdoch menyadari tabrakan tidak dapat dihindari, dia coba berbelok ke kiri untuk menghindari tabrakan langsung. Namun terlepas dari usahanya, kapal tersebut tetap bertabrakan dengan gunung es. Kamu tahu kelanjutannya. Kita semua menangis menyaksikan perpisahan yang memilukan antara Jack dan Rose dari film Titanic. Ups, spoiler, maaf. Namun kisah nyata dari tenggelamnya kapal terkenal itu juga tidak kalah menyentuh. Joseph LaRoche lahir pada tahun 1886 di Haiti dari sebuah keluarga kaya. Dia tumbuh tanpa seorang ayah, tetapi ibunya adalah seorang wanita yang mandiri dan pedagang yang dihormati. Pamannya adalah kepala negaranya. Joseph fasih berbahasa Prancis, Kreol, dan Inggris. Pada usia 15 tahun, Joseph menyadari bahwa dia ingin menjadi seorang insinyur. Tidak ada sekolah teknik di Haiti, jadi dia pindah ke Prancis untuk mendapatkan pendidikan. Perjalanan itu memakan waktu 83 hari. Masih dalam masa-masa sebagai mahasiswa, Joseph bertemu Juliet di pinggiran kota Paris melalui seorang mentor. Mereka segera menjadi teman dan kemudian berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Pasangan ini pun memutuskan untuk menikah. Hanya ada satu masalah. Joseph tidak dapat menemukan pekerjaan dengan gaji yang memenuhi syarat bahkan setelah menyelesaikan studinya karena diskriminasi rasial. Pemuda cerdas ini menyadari bahwa dia bisa melakukan hal yang lebih baik. Ditambah lagi, dia harus menafkahi keluarganya yang semakin besar. Anak ketiganya akan segera lahir. Pamannya di Haiti berjanji akan membantu Joseph mendapatkan pekerjaan sebagai profesor matematika. Ibunya sangat gembira karena putranya dan keluarganya akan tinggal di Haiti.
dia membelikan mereka tiket kelas 1 untuk kapal Prancis La France sebagai hadiah reuni. Tapi kapal itu memiliki aturan yang sangat aneh yang memisahkan orang tua dari anak-anak mereka untuk makan. Keluarga La Roche tidak ingin meninggalkan anak-anak mereka dan membuat mereka merasa sedih dalam perjalanan menyeberangi lautan. Jadi mereka memutuskan untuk menukar tiket kelas 1 mereka untuk La France dengan tiket kelas 2 untuk pelayaran perdana RMS Titanic. Titanic adalah kapal yang sangat populer dan tidak memisahkan keluarga. Jadi itu tampak seperti kesepakatan yang bagus. Mereka berencana untuk berganti kapal lain di New York yang akan membawa mereka langsung ke tujuan akhir mereka di Haiti. Keluarga ini naik ke kapal Titanic pada tanggal 10 April 1912 di Cherbourg. Mereka memiliki waktu 3 hari untuk menikmati kabin mewah, ruang makan, perpustakaan, dan 3 dek pejalan kaki di luar ruangan yang tersedia untuk penumpang kelas 2. Juliet mengirim surat kepada ayahnya dari pemberhentian terakhir Titanic di Queenstown, Irlandia. Dia mengatakan bahwa mereka sangat senang dengan akomodasi yang mereka dapatkan. Mereka memiliki 2 ranjang di kabin mereka dan sebuah sofa yang dapat diubah menjadi tempat tidur untuk anggota keluarga termuda mereka. Keluarga itu berteman dengan beberapa penumpang baik lain yang melakukan perjalanan bersama dari Paris. Dia mengira mereka adalah satu-satunya orang Prancis lainnya di kapal, jadi mereka duduk bersama untuk makan. Juliet menyebutkan bahwa mereka semua menghabiskan waktu bersama di dek kapal. Dia juga menulis bahwa orang-orang di kapal itu ramah, meskipun beberapa sumber mengatakan bahwa keluarga itu telah mengalami cukup banyak tatapan, gosip, dan komentar yang kejam. Pada malam tanggal 14 April, perjalanan mereka yang mengasyikkan itu berakhir dengan tiba-tiba. Meskipun operator nirkabel Titanic telah menerima peringatan tentang es yang hanyut dari kapal-kapal di dekatnya, kapal terus melaju dengan kecepatan penuh. Saat itu sekitar pukul 23.40 ketika lambung kapal Titanic bertabrakan dengan gunung es sekitar 595 km di lepas pantai Newfoundland. Kapal yang hampir tidak bisa tenggelam itu sangat kekurangan skoci, hanya cukup untuk sekitar setengah dari 2.200 penumpangnya. Kapal penyelamat terdekat Carpathia terlalu jauh untuk menolong. Seorang pramugara membangunkan keluarga La Roche dan membawa mereka ke Skoci, seperti yang diingat Juliet kemudian. Dia tidak bisa berbahasa Inggris, sehingga segala sesuatu yang terjadi tampak lebih menakutkan baginya. Beberapa saat setelah tengah malam, para kru menerima perintah untuk memprioritaskan wanita dan anak-anak saat naik ke Skoci. Juliet kemudian mengingat kepanikan yang mengerikan telah dimulai karena orang-orang saling mendorong untuk mendapatkan tempat duduk yang diinginkan. Pada suatu titik, dia merasa mereka telah menarik putrinya yang lebih tua dan melemparkannya ke dalam jurang. Beberapa saat kemudian, dia bergabung dengan Simone dalam kekosongan yang sama. Jadi, Juliet yang sedang hamil dan kedua putrinya mendapat tempat di Skoci 14, tetapi mereka harus mengucapkan selamat tinggal pada Joseph saat perahu diturunkan ke laut. Joseph memakaikan mantelnya kepada Juliet dan mengatakan dia membutuhkan itu dan berjanji untuk naik Skoci lain dan bertemu kembali dengan Juliet dan anak-anaknya di New York. Joseph La Roche yang berusia 25 tahun itu tidak bisa menepati janjinya. Dalam beberapa jam, Titanic tenggelam di bawah air, merenggut nyawa hampir 1.500 orang. Joseph adalah salah satu dari mereka. Juliet dan para gadis termasuk di antara 700 orang yang selamat yang diselamatkan oleh kapal Cunard Carpathia beberapa jam kemudian. Begitu sampai di New York, mereka mencari-cari di antara kerumunan orang, berharap bisa melihat Joseph lagi. Ketika sudah jelas bahwa mereka tidak akan menemukannya, tiba saatnya bagi mereka untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dan kemana harus pergi. Tanpa pengetahuan bahasa Inggris atau uang yang hilang bersama kapal, Juliet hanya mampu bertahan hidup di Amerika selama 3 minggu dan kemudian tidak punya pilihan lain selain kembali ke Prancis. Paman Joseph tidak lagi dapat membantu mereka karena orang lain telah merenggut nyawanya 4 bulan setelah tragedi Titanic. Pada bulan Desember 1912, Juliet melahirkan seorang putra yang dia beri nama Joseph, seperti nama ayahnya. Selama sisa hidupnya, dia tidak bisa melupakan kehilangan suami tercintanya. Itulah mengapa dia tidak suka berbicara tentang apa yang terjadi di kapal Titanic dan berpesan kepada anak-anaknya untuk tidak menceritakannya. Pada tahun 1995,
seorang anggota Titanic Historical Society mewawancarai Louis. Dia adalah anak La Roche terakhir yang masih hidup dan orang Prancis terakhir yang selamat dari tenggelamnya kapal. Dan saat itulah dunia pertama kali mendengar tentang kisah yang memilukan ini. Kisah ini menginspirasi beberapa drama dan artikel, namun tidak pernah mendapat perhatian yang sama seperti kisah-kisah penumpang lainnya. Kamu mungkin ingat pasangan lansia yang tenggelam bersama di tempat tidur mereka dalam film Titanic. Itu terinspirasi oleh Isidor dan Ida Strauss. Mereka berdua lahir di Jerman dan beremigrasi ke Amerika Serikat saat masih kecil. Mereka bertemu di New York dan menikah 5 tahun kemudian. Isidor memulai bisnis tembikar dan porselen dengan saudaranya yang berkembang menjadi departemen barang pecah belah di Macy's dan menjadikan mereka multijutawan. Isidor dan Ida terkenal di New York tidak hanya karena kekayaan dan amal mereka, tetapi juga karena cinta dan pengabdian mereka satu sama lain. Pada tahun 1912, pasangan ini memutuskan untuk melarikan diri dari musim dingin di New York dan menuju ke Eropa. Pada saat itu, mereka sudah menikah selama 40 tahun. Pada awal April, tibalah waktunya bagi mereka untuk berlayar kembali ke New York. Mereka biasanya melakukan perjalanan dengan kapal Jerman yang besar. Tetapi pada saat itu, mereka tidak dapat menahan diri dari kehebohan semua orang yang membicarakan kapal mewah baru, RMS Titanic. Begitulah cara mereka berakhir di salah satu suite pribadi kelas 1 di bagian atas kapal. Pasangan Strauss menghabiskan malam mereka dengan bersantap malam di depan orkestra di aula yang dipenuhi dengan perabotan mewah dan panel kayu yang mahal. Pada malam tanggal 14 April, mereka merasakan sedikit getaran dan kemudian meninggalkan kamar suite pribadi mereka dan menunggu instruksi dari kru. Mereka mengatakan kepada para penumpang jangan sampai kehilangan tiket mereka karena mereka akan membutuhkannya ketika semua orang kembali ke kapal. Namun, kapal mulai tenggelam. Pasangan Strauss berdiri di samping sekoci 8. Tuan Strauss yang saat itu berusia 67 tahun ditawari tempat duduk bersama istrinya karena usianya. Dia menolaknya dengan mengatakan bahwa dia belum terlalu tua untuk mengorbankan dirinya demi seorang wanita. Dia ingin menunggu dan memastikan tidak ada wanita dan anak-anak yang tertinggal. Ellen Bird, pelayan Ida, sempat ragu-ragu sebelum naik ke sekoci. Tetapi Ida menyuruhnya untuk pergi. Dia mengambil keputusan yang tidak mudah untuk tidak meninggalkan suaminya di kapal yang tenggelam. Ida melepas mantel bulu yang indah dan memberikannya kepada pelayannya yang menggigil, sambil berkata bahwa dia tidak akan membutuhkannya lagi. Isidor tidak berhasil meyakinkan Ida untuk menyelamatkan diri, jadi mereka tetap bersama sampai akhir. Beberapa penumpang kelas 1 yang selamat kemudian ingat bahwa mereka telah melihat pasangan itu berdiri dengan damai di dek, berpegangan tangan, hanya menunggu. Royal Mail Ship atau RMS Titanic yang merupakan kapal uap paling terkenal dalam sejarah pernah menjadi simbol kemewahan dan impian yang dijanjikan akan menjadi kenyataan. Butuh 3 tahun dan 3.000 orang untuk membuatnya. Pada 10 April 1912, kapal samudera yang baru ini menyambut penumpangnya dengan aroma pernis, cat, dan kayu yang baru digergaji. Saat itu, mereka masih menggunakan timbal untuk produksi cat dan minyak biji rami sebagai pengikat, sehingga baunya pasti sangat menyengat. Saat beroperasi sepenuhnya, kapal raksasa ini menghabiskan sekitar 850 ton batu bara per hari, dan para penumpang juga pasti mencium asapnya. Bau lain yang pasti memenuhi dek Titanic, setidaknya dek first class, adalah aroma baru dari rumah parfum Prancis yang terkenal, Guerlain. Parfum ini dirilis pada awal tahun yang sama dan dengan cepat menjadi populer di kalangan wanita kaya. Parfum yang masih bisa dibeli hingga saat ini adalah campuran bunga violet dan iris dengan vanila yang lembut. Pada malam dramatis di tanggal 14 April, ketika Titanic hanya punya beberapa jam tersisa, para pelayan menyajikan tiram, domba dengan saus mint, bebek panggang dengan saus apel, dan makanan lezat lainnya untuk para tamu first class. Kelas 2 dipenuhi aroma kari ayam, domba muda, dan kalkun panggang. Penumpang kelas 3 mendapatkan bubur dan biskuit sederhana pada malam itu.
Pada pukul 23 saat kapal semakin dekat dengan gunung es, aroma baru pun tercium. Itu adalah bau mineral dengan aroma logam. Jika ada es di kulkasmu, kamu pasti menyadari es tersebut menyerap bau makanan di sekitarnya. Hal yang sama terjadi pada gunung es. Es-es ini menyerap bau binatang laut dan mempertahankan komposisi kimiawi air yang membentuknya. Andai lebih banyak orang mengetahui arti dari bau logam yang aneh ini, mereka mungkin tetap tidak bisa menyelamatkan kapal tersebut. Tapi jumlah orang yang berhasil melarikan diri ke tempat yang aman bisa jadi lebih banyak. Bicara soal aroma, jika kamu pernah bertanya-tanya seperti apa aroma antariksa, tapi tidak berencana untuk menjadi astronot dalam waktu dekat, dengarkan ini. Cobalah You the Space, aroma yang dirancang oleh NASA beberapa dekade lalu. Ide dari parfum ini adalah untuk membantu para astronot mempersiapkan diri menghadapi suasana di luar angkasa dalam semua tingkatan selama pelatihan. Tapi tunggu dulu, antariksa adalah ruang hampa udara. Jadi secara teknis seharusnya tidak berbau. Tapi para astronot yang pernah keluar angkasa mengingat bau logam yang menyenangkan, seperti bau asap las atau mesiu yang terbakar. Mereka bisa mencium baunya dari pakaian antariksa mereka setelah kembali ke pesawat antariksa. Kita juga bisa menebak seperti apa bau planet-planet lain berdasarkan komposisi atmosfernya. Venus memiliki awan asam sulfat di atmosfernya. Jadi baunya pasti seperti telur busuk. Mars dan Uranus juga berbau seperti telur busuk. Setiap lapisan atmosfer Jupiter tersusun dari bahan kimia yang berbeda. Itulah kenapa aromanya berbeda tergantung di mana kamu berada. Beberapa lapisan akan menyambutmu dengan aroma enak almond pahit atau marsipan, dan lapisan lainnya yang lebih dekat ke atas beraroma seperti produk pembersih. Planet-planet lain di tata surya tidak memiliki aroma yang khas, karena sebagian besar atmosfernya terdiri dari gas-gas yang tidak berbau. Sedangkan untuk satelit alami kita, bulan, para astronot Apollo menyatakan debunya berbau seperti mesiu. Harum rumput yang baru dipotong membuat memotong rumput secara rutin terasa sepadan. Tapi tahukah kamu bahwa rumput tidak suka saat kamu memangkasnya? Bahkan rumput berteriak minta tolong. Dan karena tidak bisa berteriak dengan keras, rumput mengekspresikan ketidaknyamanannya dengan melepaskan campuran molekul yang mudah menguap dan berbau. Ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangga. Ulat dan makhluk lain yang sejenis sangat suka tumbuhan yang manis. Ketika memotong rumput, rumput melepaskan asam jasmonat dan senyawa lain. Ini semacam sinyal bagi tawon parasit bahwa ada ulat yang tersedia. Makhluk-makhluk ini mengusir para pengganggu rumput agar dapat terus tumbuh tanpa hambatan. Dari sudut pandang rumput, memotong rumput tidak jauh berbeda dari serangan serangga. Jadi, rumput melindungi dirinya dengan cara terbaik yang bisa dilakukannya. Hujan memiliki aroma kuat yang mudah dikenali, yang disebut petrichor. Tapi dari mana asalnya? Ternyata, beberapa tanaman mengeluarkan minyak selama musim kemarau. Bebatuan dan tanah mengakumulasi senyawa minyak tersebut, dan saat hujan turun, senyawa tersebut bercampur dengan air dan terlepas ke udara. Terkadang minyak ini bercampur dengan zat kimia yang dihasilkan oleh bakteri yang hidup di dalam tanah. Hasil perpaduan ini adalah bau maski yang bisa kamu cium di hutan atau di kebun saat menggali tanah yang basah. Ozon juga menambah bau hujan, terutama setelah badai petir. Hal ini terjadi ketika muatan listrik petir memecah molekul oksigen dan nitrogen di atmosfer dan kemudian bergabung kembali menjadi ozon. Salah satu teori mengatakan bahwa kita sangat menikmati aroma hujan karena sudah tertanam dalam otak kita. Berbagai budaya selalu mengasosiasikan hujan dengan sesuatu yang positif, dan kita mungkin mewarisi persepsi tersebut. Penggemar coklat, termasuk aku, yang satu ini untukmu. Ada bunga yang baunya persis seperti camilan favoritmu. Ini memang produk dari tanaman tropis, dan karena mustahil untuk meniru aroma ajaib yang dimiliki coklat dalam parfum, kamu bisa menanam beberapa bunga coklat yang juga dikenal sebagai green eyeliner leaves di kebunmu. Bunga-bunga ini mirip bunga daisy dengan kelopak kuning di sekeliling bagian tengahnya yang berwarna merah tua.
Saat memetik kelopaknya, bunga ini mengeluarkan aroma lezat yang sangat kita sukai. Daun dan cabang tanaman ini juga memiliki aroma yang sama. Kalau tertarik, kamu bisa menemukan bunga ini di tanah kering di Arizona, Texas, Colorado, dan negara bagian Amerika Serikat lain yang beriklim serupa. Bunga ini mekar sepanjang tahun, dan aromanya paling kuat pada hari-hari yang hangat. Bearcat, yang juga dikenal sebagai binturong, tidak hanya terlihat sangat imut, tapi juga baunya juga seperti popcorn mentega. Binturong lebih suka menyendiri dan menggunakan aromanya untuk menandai wilayah dan menemukan calon pasangan ketika saatnya tiba. Para ilmuwan coba mencari tahu rahasia bau mereka yang tidak biasa dan menduga itu berasal dari sekresi kelenjar aroma di bawah ekor hewan ini. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bau berondong jagung berasal dari air kencing binturong. Setelah hewan ini memenuhi panggilan alam, ia meninggalkan jejak aroma di pepohonan dengan ekornya yang sering kali basah. Tapi, jika berondong yang asli hanya mengeluarkan aroma enak saat meletup saat dipanaskan, bagaimana binturong bisa bertahan tanpa microwave? Jawabannya mungkin ada pada makanan mereka, atau kemungkinan besar pada bakteri yang bersentuhan dengan cairan alami hewan ini. Durian adalah buah yang populer di Asia Tenggara dengan aroma manis dan menyenangkan bagi sebagian orang. Tapi bagi kebanyakan orang, baunya seperti bawang busuk dan kaos kaki lembab. Baunya sangat menyengat sampai-sampai dilarang di transportasi umum dan hotel di beberapa negara. Rahasia durian ada pada 44 komponen aktif baunya. Campurannya sangat kompleks sehingga kamu tidak akan pernah tahu seperti apa baunya. Dan meskipun baunya tidak enak, durian dianggap sebagai makanan lezat dan digunakan untuk membuat banyak hidangan manis seperti kue dan permen. Ada insiden bau durian di sebuah perpustakaan di Australia. Bau buah yang membusuk di dalam lemari menyebar ke seluruh gedung melalui sistem pendingin udara. Mereka mengira ada kebocoran gas dan harus mengevakuasi sekitar 500 siswa dan guru. Baunya pasti sangat busuk. Dan terakhir, jika pernah pergi ke sumber air panas alami atau melihat geyser, kamu tidak akan pernah lupa bau hidrogen sulfida atau simpelnya telur busuk. Senyawa ini tidak hanya berbau busuk, tapi juga sangat mudah terbakar. Tapi, hidrogen sulfida juga sangat berguna. Sebagian besar rumah tangga di Islandia menggunakan air panas sebagai sumber air panas. Meskipun tidak beraroma segar, air panas ini aman untuk diminum, dan baunya tidak akan menempel di tubuh setelah mandi. Sekian. Kita mengenal Titanic dari begitu banyak cerita, bahkan film, tapi sekarang kita sudah punya pindai digital berukuran penuhnya yang pertama. Dan bukan, ini nggak seperti model-model sebelumnya, di mana kita kebanyakan membayangkan seperti apa bentuk kapal itu. Kali ini kita mendapatkan pindai digital yang nyata, sebuah tim ahli benar-benar memetakan dasar laut dalam di sekitar Titanic bersama dengan kapal itu sendiri. Pada dasarnya kita mendapatkan pemandangan 3D dari seluruh bangkai kapal. Ini seperti menyelam jauh ke bawah permukaan laut dan melihat Titanic seolah-olah semua airnya sudah dikuras habis. Jadi kisah bangkai kapal ini dimulai pada tahun 1985, 73 tahun setelah Titanic tenggelam. Penjelajah bernama Robert Ballard menemukannya di suatu tempat di antara dua kapal selam yang juga tenggelam di daerah itu. Saat itu dia sedang melakukan tugas lain, jadi dia bahkan tidak punya waktu untuk menjelajahi kapal tersebut dengan baik. Namun ketika mencari kapal selam, dia menyadari betapa arus laut mempengaruhi puing-puing yang tenggelam. Dia memperhatikan bahwa benda-benda terberat tenggelam dengan cepat dan meninggalkan jejak puing-puing di belakangnya, jejak yang mengikuti arus. Dengan menggunakan pengetahuan ini, Ballard membuat hipotesis bahwa Titanic telah patah menjadi dua dan meninggalkan jejak puing-puing saat tenggelam. Sebelum dia menemukan bangkai kapal, semua orang mengira kapal itu tenggelam dalam keadaan utuh setelah menabrak gunung es. Jadi semua orang tahu di mana kapal itu berada sehingga petualangan bisa dimulai. Atau tidak?
Sulit untuk menjelajahinya, kapal ini sangat besar dan kedalaman lautan yang gelap membuatnya sangat sulit untuk memotret seluruh badan kapal sekaligus. Jadi kita hanya mengandalkan sekilas gambar dari kapal yang sudah membusuk dan harus puas dengan bagian-bagian yang tersebar dan mengisinya dengan spekulasi dan cerita. Namun pada musim panas tahun 2022, kita akhirnya mendapatkan sesuatu yang berbeda. Sebuah tim ahli dari Magellan Ltd, sebuah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pemetaan laut dalam, bekerja sama dengan Atlantic Production yang membuat film dokumenter tentang proyek ini. Mereka memulai sebuah misi untuk menangkap pemandangan Titanic secara lengkap. Mereka menggunakan submersible. Ini adalah kendaraan yang bisa menyelam ke bawah air dan dikendalikan dari jarak jauh oleh tim penjelajah yang terampil. Kapal selam ini menyelam jauh ke dalam lautan dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Mereka menghabiskan lebih dari 200 jam untuk mengumpulkan informasi tentang seluruh panjang dan lebar bangkai kapal. Rasanya seperti berburu harta karun di dunia nyata. Namun, alih-alih menemukan emas dan permata, mereka mengambil sesuatu yang lebih berharga, yaitu lebih dari 700.000 foto Titanic dari setiap sudut yang memungkinkan. Iya, mereka mengambil foto setiap bagian kecil dari kapal, bahkan bagian yang tidak terlalu menarik yang biasanya dilewatkan oleh sebagian besar dari kita. Bahkan pemetaan bagian yang berlumpur pun menjadi bagian penting karena membantu mengisi celah di antara hal-hal yang menarik yang mereka temukan. Dan ini adalah cara bagi kita semua untuk akhirnya mendapatkan rekonstruksi 3D yang mendetail. Meskipun sudah lebih dari 100 tahun, kita masih bisa mengenali haluan kapal Titanic yang tertutup karat yang menggantung seperti stalaktit. Di atas haluan adalah dek kapal, di mana sebuah lubang besar memberi kita pandangan sekilas tempat tangga megah pernah berdiri seperti jendela ke masa lalu kapal yang glamor. Buritanya sekarang menjadi logam yang kacau. Saat Titanic tenggelam, bagian ini runtuh dan berputar ke dasar laut. Haluan dan buritan akhirnya terpisah sekitar 800 meter. Ada banyak sekali puing-puing yang mengelilingi kapal raksasa yang terbenam di dasar laut ini. Puing-puing ini seperti harta karun yang berserakan, penuh dengan logam yang rumit dari kapal, patung-patung, dan bahkan botol sampahnya yang belum dibuka. Ada juga barang-barang pribadi yang ikut tenggelam bersama kapal, seperti lusinan sepatu yang tergeletak di dasar laut. Menyelam jauh ke bawah dan mengambil semua foto itu adalah tugas yang sulit dilakukan. Awalnya mungkin tidak terdengar sulit, mengingat kendaraanlah yang membenamkan diri ke lautan yang begitu dalam, bukan orang. Namun mempelajari lautan itu sulit, kita belum menjelajahi, memetakan, atau bahkan melihat lebih dari 80%-nya. Kondisinya sangat keras dan tekanan menjadi lebih kuat semakin dalam kita pergi. Kendaraan ini pun harus menyelam hingga hampir 4.000 meter di bawah permukaan. Itu seperti 12 menara Eiffel yang ditumpuk satu sama lain. Ditambah lagi ada arus yang kuat di daerah itu, jadi mungkin rasanya seperti mencoba menavigasi labirin berair. Dan kapal selam ini tidak boleh menyentuh apapun, bahkan langkah yang salah sedikit saja bisa merusak bangkai kapal yang sudah sangat rapuh. Sepertinya Titanic membeku dalam waktu sehingga akan selalu ada di sana menunggu kita. Tapi pada kenyataannya, kapal ini perlahan-lahan menghilang. Sangat jelas bahwa air laut telah menghancurkannya, mengingat lamanya kapal ini berada di sana. Tapi bukan hanya itu, bangkai kapal itu sendiri telah menjadi rumah bagi jenis bakteri tertentu, yakni Halomonas titanicae, yang bahkan dinamai sesuai dengan nama kapal yang terkenal itu. Bakteri ini memiliki kemampuan khusus, yaitu dapat bertahan hidup di dalam formasi berkarat yang dikenal sebagai rusticles. Bentuknya seperti jarum-jarum es yang terbentuk ketika air jatuh dari sesuatu dan membeku. Bakteri ini menyukai besi yang berlimpah di lambung kapal, baginya ini seperti surganya prasmanan. Seiring berjalannya waktu, bakteri ini akan terus menggerogoti besi di dalam kapal sedikit demi sedikit, hingga suatu hari pesta berakhir dan seluruh kapal lenyap. Ini seperti proses daur ulang yang lambat tapi pasti. Jadi modal 3D yang kita dapatkan berkat kerja keras tim dan teknologi ini hadir pada waktu yang tepat karena kita tidak pernah tahu berapa lama waktu yang tersisa untuk menjelajahi bangkai kapal yang terkenal itu.
Kali ini kita mungkin akan lebih memahami tabrakan dengan gunung es tersebut. Kamu tahu kan, kalau film selalu menunjukkan kapal Titanic menabrak gunung es di sisi kanannya. Nah, kita bahkan tidak bisa memastikan hal itu. Pemindaian ini dapat membantu kita mengetahui apakah kapal benar-benar menabrak di gunung es atau tersangkut di sana. Kita bisa mempelajari buritan kapal dan menganalisis bagaimana Titanic menghantam dasar laut. Hal ini juga akan membantu kita memahami apa yang sebenarnya terjadi saat kapal tenggelam. Mungkin kita akan mendapatkan kesempatan untuk mengetahui apakah benar ada api besar yang menentukan nasib Titanic. Salah satu teori mengatakan bahwa kebakaran batu bara telah berkobar selama 3 minggu penuh, bahkan sebelum kapal melakukan perjalanan pertama dan terakhirnya itu. Dan ini bisa saja membuat lambung kapal menjadi lebih lemah, yang berarti sebagian besar penyebabnya sudah terjadi, gunung es hanya memberikan pukulan terakhir saja. Jika itu memang ada gunung es, seperti yang diduga oleh beberapa orang, ada teori alternatif yang mereka sarankan di mana Titanic mungkin benar-benar menabrak bongkahan es yang tersembunyi alih-alih gunung es biasa. Bongkahan es ini terdiri dari lembaran-lembaran es besar yang mengapung di dekat permukaan laut dan sulit dikenali. Dipercaya bahwa bongkahan es ini mungkin hanyut ke Atlantik dari Samudra Arktik. Menurut seorang pelaut profesional, Kapten L.M. Collins, yang mendukung ide tersebut, jika Titanic menabrak gunung es biasa, kapal tersebut akan tenggelam jauh lebih cepat daripada yang terjadi. Dan karena Titanic berhasil bertahan di permukaan untuk jangka waktu yang relatif lama, yakni kurang dari 3 jam, mungkin ini adalah jenis tabrakan yang berbeda. Pelaut tersebut juga mengatakan bahwa ada perbedaan dalam kesaksian orang-orang yang melihat detik-detik Titanic tenggelam. Menurutnya, perbedaan ini mungkin disebabkan oleh ilusi optik. Dalam hal ini, ketika orang-orang melihat lautan pada malam itu, pantulan cahaya dan kondisi di laut mungkin telah membuat segala sesuatunya tampak lebih dekat atau terdistorsi. Jadi ketika mereka melihat sesuatu di dalam air, mungkin itu bukan seperti apa yang mereka pikirkan, entah itu gunung es atau yang lainnya. Teropong mungkin dapat membantu para awak kapal untuk melihat potensi bahaya. Tapi sayangnya tidak ada teropong saat itu dan tampaknya teropong terkunci di dalam lemari. Tidak ada yang tahu di mana kuncinya. Kamu bisa tebak nggak ada berapa teori yang ngebahas soal tenggelamnya Titanic? Pastinya ada banyak banget, termasuk teoriku sendiri yang nanti akan kita bahas. Menurutmu teori mana nih yang paling masuk akal? Teori satu bagian. Teori pertama yang ngebahas soal tragedi ini dinamakan dengan teori satu bagian. Isinya sangat simpel, dan intinya mengklaim Titanic telah tenggelam tanpa patah sedikit pun. Pukul 2.15, Titanic nabrak gunung es. Pukul 2.18, lampu kapal padam. Titanic ngebentuk sudut 45 derajat dan sesaat kemudian tenggelam ke kedalaman laut. Pukul 2.20, cuma sekitar 3 menit kemudian, RMS Titanic hilang di bawah permukaan laut. Kapal ini nggak patah, tapi tenggelam dalam bentuk utuh. Ini jelas keliru. Pada bulan April 1912, Titanic menjadi kapal terbesar di dunia yang pernah dibuat. Kapal seberat ini pasti patah saat tenggelam. Tapi kita nggak bisa nyalain teori juga kan? Sebelum ditemukan bangkai kapalnya, nggak akan ada teori lain. Ternyata ada loh. 1 hari setelah tragedi Titanic, para korban selamat ngasih sejumlah keterangan dalam wawancara. Dan mereka ngejelasin kronologinya. Bahkan ada yang bilang Titanic telah patah jadi 2 sejak tergenang air. Remaja 17 tahun bernama Jack Thayer juga ngejelasin kerangka Titanic yang tenggelam sesuai ingatannya. Lalu, L.D. Skidmore bikin sketsanya berdasarkan deskripsi Jack. Gambar itu nunjukin kalau Titanic beneran patah jadi 2. Tapi nggak ada yang mempercayai keterangan Jack dan para saksi lain. Karena nggak ada bukti, klaim mereka dianggap nggak valid. Baru pada tahun 1985, semuanya berubah. Teori patah pertama. Saat itu, Robert Ballard nemu bangkai Titanic di kedalaman laut. Saat bangkai ini diperlihatkan ke publik, Jack dan para korban selamat lain dianggap telah memberi keterangan yang benar. Titanic memang patah jadi 2 saat tenggelam. Lalu muncul teori baru.
Pukul 2.15, lunas kapal patah, sisi kanannya melonggar dan lambung terus melengkung hingga runtuh. Pukul 2.17, bagian dapur kapal terbelah, menaras ketika jatuh karena terlalu berat. Lampu kapal padam, buritan terangkat ke udara, haluan mulai patah dan terus tenggelam. Sedangkan buritannya hampir nggak nempel di sisi kanan struktur super buritan. Lalu, bagian buritan miring ke kiri saat tenggelam. Bagian ini naik lagi dan berputar setengah lingkaran saat karam. Semua detailnya kedengaran meyakinkan kan ya? Tapi sebagian orang mulai ngorek-ngorek kekurangan teori ini. Mereka bilang Titanic nggak mungkin utuh saat sudutnya semiring itu. Jadi kapal tersebut memang sudah patah jauh lebih awal. Karena masih ada ruang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, orang-orang mulai berspekulasi dan bikin skenario sendiri. Gimana kalau kutunjukin aja teori yang gak disukai banyak orang? Patahan V dan patahan Aaron V tahun 1912. Menurut teori patahan pertama, Titanic sangat miring hingga bobot buritan yang gak punya penyangga menyebabkan retak dari atas ke bawah. Tapi secara fisik hal ini gak mungkin terjadi. Mungkin ada teori lain? Pada tahun 2006, arsitek angkatan laut Roger Long mulai meneliti teori V. Pukul 2.17, Titanic sudah patah sejak kemiringannya sekitar 11 derajat. Struktur atas melemah dan mulai retak. Saat itu, cuma dasar rangkap kapal yang bikin Titanic tetap utuh. Tapi bagian ini juga mulai melengkung oleh tekanan hingga membuat kapal semakin rusak. Air menerobos masuk melalui retakan dan menambah bobot di sela-sela patahan. Lalu, Titanic melengkung ke arah berlawanan dan ngebentuk huruf V. Geladak atas jadi hancur dan bengkok. Haluan menghujam ke bawah dan akhirnya buritan ikut tenggelam. Meski begitu, teori ini nggak terbukti benar. Roger Long mempercayainya karena semua pinggiran geladak atas di haluan Titanic telah hancur. Tapi kita tahu kerusakan ini terjadi karena hentakan hidrolik. Kekuatan air yang menghempaskan geladak saat Titanic menghantam dasar laut. Teori patahan V lainnya menyatakan haluan sudah terangkat ke udara saat kapalnya patah. Teori ini digaungkan oleh mantan penggemar Titanic. Selain terbukti nggak masuk akal, teori ini juga terinspirasi dari informasi yang salah. Kamu masih ingat sama Jack Thayer tadi kan? Nah, teori patahan V ini merujuk pada sketsa Jack dan keterangan dari beberapa penumpang. Sebetulnya, mereka semua nggak pernah menyaksikan Titanic dalam. Dulunya merupakan kapal raksasa yang terkenal, kapal terbesar pada masanya, sekarang menjadi dua bagian besar yang tergeletak di dasar samudra dengan jarak sekitar 600 meter, terkoyak oleh tabrakan dahsyat dan waktu. Buritan Titanic hancur total setelah menghantam dasar laut, tapi kamu masih bisa mengenali haluannya karena banyak interior yang masih bertahan. Ada jenis bakteri tertentu yang ditemukan pada rastikel kapal. Rastikel adalah formasi karat berwarna kecoklatan. Rastikel ini terbentuk jauh di bawah air ketika besi tempa yang digunakan untuk membuat kapal teroksidasi. Ini artinya bakteri memakan besi lambung Titanic sepotong demi sepotong. Dan tampaknya bakteri ini akan menghabiskan camilannya pada tahun 2030 jauh lebih cepat dari perkiraan orang yang mengira bangkai kapal akan hilang selamanya. Kamu mungkin berpikir akan lebih mudah untuk mengeluarkan bangkai kapal dari dalam air sehingga bisa disimpan. Namun kapal akan hancur kalau itu dilakukan. Kapal ini telah berada di dalam air selama lebih dari 110 tahun dan sekarang sudah berkarat sehingga nggak akan ada yang bisa merekonstruksi beberapa bagiannya meskipun kita berhasil mengeluarkan kapal dari kedalaman laut. Menurutmu, mungkinkah sekitar 700 orang yang selamat dari tenggelamnya kapal Titanic mendengar suara kapal itu pada saat menghantam dasar laut? Kapal terbesar yang pernah dibuat hingga saat itu menghilang tepat di depan mata mereka. Namun kemungkinan besar suara nggak akan merambat dari air ke udara.
Kita nggak bisa mendengar dengan baik di dalam air karena tubuh kita nggak dirancang untuk mendengar di lingkungan seperti itu. Dan meskipun para penumpang berada dekat dengan lokasi tenggelamnya kapal, Titanic masih menghantam dasar laut yang cukup jauh, yakni 3.800 meter. Ada begitu banyak tanah longsor dan gempa bumi bawah laut yang nggak bisa kita dengar. Dan semua itu menghasilkan lebih banyak suara daripada satu kapal yang menabrak dasar laut. Sebagian besar getaran dan suara pasti tersebar di area yang luas. Selain itu, semburan air yang diyakini banyak orang menghantam Titanic setelah menyentuh dasar lautan akan mendorong kembali sebagian besar potensi getaran akustik. Ditambah lagi, dasar lautan nggak terlalu keras untuk menghasilkan suara yang begitu keras. Banyak orang yang selamat mengatakan mereka mendengar suara-suara menakutkan saat Titanic terbelah. Tapi nggak ada yang bilang mereka nggak mendengar apapun setelah kapal itu menghilang di bawah permukaan air. Beberapa orang yang selamat menceritakan betapa kacau saat para penumpang, terutama wanita dan anak-anak, masuk ke dalam sekoci. Sekocinya nggak cukup dan beberapa di antaranya bahkan nggak terisi penuh. Nggak ada yang tahu bagaimana harus bereaksi dalam situasi seperti itu. Latihan sekoci telah dijadwalkan pada pagi hari sebelum Titanic menabrak gunung es. Namun karena suatu alasan, latihan itu dibatalkan. Sebuah kapal laut raksasa yang diyakini semua orang gak bisa tenggelam melakukan perjalanan melintasi samudra. Dalam perjalanannya, kapal ini menabrak gunung es dan tenggelam. Iya, kita semua tahu bagaimana ceritanya. Namun yang menakutkan, hal itu juga merupakan plot dari The Wreck of the Titan, sebuah novel yang diterbitkan pada tahun 1898, 14 tahun sebelum kapal Titanic tenggelam atau bahkan sebelum dibangun. Dalam novel itu, Titan, nama yang sangat akurat, gak punya cukup jaket penyelamat, rompi, dan sekoci untuk semua penumpang di dalamnya. Kapal ini juga merupakan kapal terbesar pada masanya, ukurannya hampir sama dengan Titanic. Dan baik Titan maupun Titanic tenggelam pada bulan April. Dorothy Gibson adalah seorang aktris film bisu Amerika. Dia juga merupakan salah satu penumpang Titanic. Dia selamat dari bencana tersebut tepat setelah dia datang ke New York dan dia mulai membuat film Save from the Titanic. Film ini dirilis hanya 1 bulan setelah kapal tersebut tenggelam. Dorothy bahkan mengenakan sepatu dan pakaian yang sama dengan yang dia kenakan saat berada di kapal. Film ini sukses tapi hancur dalam kebakaran, sehingga sekarang hanya ada dalam kenangan. Seperti Jack Dawson, Titanic nggak sendirian di tengah gelombang lautan dingin yang ganas di dekat gunung es yang ditabraknya. SS California berada relatif dekat, namun radio mereka dimatikan pada malam itu. Pada suatu saat, para awak kapal melihat cahaya misterius di langit. Mereka segera membangunkan kapten untuk memberitahukannya, tapi sang kapten gak mengeluarkan perintah. Beberapa orang mengira itu hanya kembang api, mereka gak menyadari sebenarnya itu adalah panggilan untuk meminta bantuan, suar yang ditembakkan oleh awak kapal Titanic ke angkasa dengan harapan seseorang akan menyadarinya. Saat SS California menerima pesan SOS, semuanya sudah terlambat. Ada yang bilang bulan purnama mungkin menjadi penyebab gunung es berpapasan dengan kapal raksasa tersebut. Bulan purnama mungkin telah menyebabkan gelombang pasang yang sangat kuat yang akhirnya mengirim beberapa gunung es ke arah selatan tepat ketika Titanic melintasi daerah itu. Kamu berani nggak mencicipi keju dari kapal Titanic? Bangkai kapal ini telah berada di bawah permukaan laut selama lebih dari 100 tahun. Butuh waktu lebih dari 70 tahun untuk menemukannya, dan pada saat itu, sebagian besar makanan yang tenggelam bersama kapal tentu saja sudah membusuk. Tapi mungkin saja masih ada yang tersisa. Beberapa makanan terlindungi dari pembusukan, misalnya keju. Mikroba yang mengubah susu menjadi keju menciptakan kondisi khusus untuk melindungi produk dari pembusukan. Banyak benda yang selamat dari Titanic, sebuah surat tulisan tangan yang ditulis oleh seorang ibu dan anak perempuannya kepada nenek si anak perempuan tentang perjalanan menakjubkan yang mereka lalui bersama.
Surat tersebut telah berusia lebih dari 100 tahun dan telah terjual dalam sebuah lelang. Sepasang sarung tangan katun putih yang sudah usang juga ditemukan di dalam bangkai kapal. Para musisi di Titanic bermain hingga saat-saat terakhir. Partitur dan satu biola tua ditemukan di antara reruntuhan kapal. Lonceng yang dibunyikan 3 kali oleh salah satu anggota kru kapal untuk memperingatkan ada gunung es yang sangat dekat dengan mereka. Kemudian arloji saku yang berhenti pada pukul 1:45 pagi waktu ketika kapal itu masuk ke dalam air. Mungkin satu orang bisa saja mengubah apa yang terjadi di Titanic. David Blair adalah orang yang cukup beruntung. Dia seharusnya menggantikan posisi mualim 2 Titanic. Dia dikeluarkan pada saat-saat terakhir yang akhirnya menyelamatkan nyawanya. Itu adalah hal yang luar biasa baginya, tapi ada sesuatu yang menutupi kegembiraannya. Bagaimana jika dia adalah satu-satunya orang yang bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan kapal dan para penumpang? Pada masa lalu, kapal nggak punya teknologi canggih yang cerdas seperti sekarang ini. Kapal nggak bisa melihat ancaman di cakrawala. Teropong memang cukup membantu, namun para awak kapal Titanic nggak punya akses ke ruangan tempat teropong disimpan. David Blair adalah orang yang bertanggung jawab atas kunci tersebut. Dia meninggalkan kapal dengan tergesa-gesa dan lupa menyerahkan kunci yang ada di sakunya. Mungkin jika awak kapal punya akses ke teropong, mereka akan melihat gunung es tepat waktu dan punya cukup waktu untuk mengubah arah. Ada kemungkinan gunung es raksasa yang menenggelamkan kapal Titanic di dasar samudra terbuat dari salju yang turun di barat daya Greenland. Para ilmuwan bahkan menggunakan model komputer untuk menghitung jalur yang dilalui gunung es pada tahun tertentu dengan mempertimbangkan arus laut dan pembacaan cuaca pada tahun itu. Ada kemungkinan gunung es itu punya panjang 520 meter dengan berat sekitar 75 ton. Pada saat bertabrakan dengan Titanic, beratnya menyusut menjadi 1,5 ton. Violet Constance Jessup yang dijuluki Nona yang tak bisa tenggelam, dia baru berusia 24 tahun saat bergabung dengan kru Titanic sebagai pramugari. Pada malam yang tragis ketika kapal menabrak gunung es, dia sedang berbaring di tempat tidur. Begitu mendengar sesuatu terjadi, dia berpakaian dan segera pergi ke dek. Violet membantu para penumpang naik ke sekoci. 4 tahun kemudian, dia berada di kapal Britannic, kapal saudari Titanic. Sekali lagi kapal itu mulai tenggelam. Wanita itu bukan hanya selamat dari kecelakaan lain, tapi sekali lagi dia juga menjadi orang yang membantu orang lain melarikan diri dari kapal sebelum kapal itu menghilang di bawah permukaan. Kalau kamu menonton filmnya, kamu tahu kapal itu tidak langsung tenggelam setelah kecelakaan. Prosesnya berlangsung 2 jam 40 menit, tapi situasi itu berat. Ada 2.200 orang yang perlu ditangani, termasuk awak dan penumpang, dan keadaan di kapal itu kacau. Kepala perancang kapal itu, Thomas Andrews, langsung sadar mereka akan tenggelam. Pada tengah malam, seluruh awak menyiapkan sekoci untuk diluncurkan. Mereka punya 20 sekoci dengan ruang hanya untuk 1.178 orang, yang hanya sedikit lebih dari 50% orang di kapal. Perempuan dan anak-anak diselamatkan lebih dulu. Awak kapal ikut untuk mendayung dan memandu sekoci. Keadaan dalam 2 jam ke depan perlahan memanas. Awak kapal bertugas membangunkan penumpang dan memperingatkan mereka bahwa hal buruk akan terjadi. Mereka ingin para penumpang cepat naik sekoci. Pukul 12:15 malam, beberapa awak kapal mengirimkan sinyal darurat. Kapal uap bernama Frankfurt adalah salah satu kapal pertama yang menerima pesan itu dan merespons. Tapi jarak mereka sekitar 315 km dari sana. Beberapa kapal lain juga mendapatkan pesan dan menawarkan bantuan. Sayangnya, mereka terlalu jauh. Pukul 12:20 malam, Carpathia dari Cunard Line mendapat sinyal darurat dari Titanic dan mengubah jalur. Jarak mereka 107 km pada saat itu. Mereka butuh lebih dari 3 jam untuk sampai ke sana. 20 menit kemudian, awak menurunkan sekoci pertama.
Sekoci itu hanya membawa 27 penumpang meski memiliki ruang untuk 65 orang. Banyak sekoci pertama diisi di bawah kapasitas. Awak kapal khawatir dereknya tidak bisa menahan sekoci penuh. Banyak penumpang takut meninggalkan kapal. Mereka berpikir Titanic tidak bisa tenggelam dan sulit membayangkan peristiwa yang akan terjadi 1-2 jam kemudian. Para awak menembakkan suar darurat pertama dari 8 suar. Gagal. Tidak ada yang berada cukup dekat untuk membantu. Pukul 1:20, mereka menurunkan 10 sekoci. Sekoci ke-8 hanya diisi 28 orang. Salah satu penumpang di sekoci nomor 10 adalah Melvina Dean yang berumur 9 minggu. Nantinya, dia menjadi korban selamat terakhir yang hidup sampai tahun 2009 dan berumur 97 tahun. Sudah pukul 2 malam, hanya 3 sekoci lipat yang tersisa di kapal. Haluan kapal sudah tenggelam dan miring jauh di bawah permukaan. Orang-orang di sekitarnya sekarang bisa melihat baling-baling buritan ada di atas air. Para awak menurunkan sekoci lipat D dari atas ruang petugas dengan lebih dari 20 penumpang. Saat haluan kapal tenggelam, air menghempas sekoci A dari dek. 20 orang itu kesulitan karena sekoci mereka sebagian dipenuhi air. Saat para awak mencoba melepaskan sekoci lipat B, sekoci itu jatuh. Sebelum mereka sempat memperbaikinya, air menyapu sekoci itu dari kapal. 30 penumpang masih berhasil menyelamatkan diri di sekoci yang terbalik. Pukul 2:17, operator nirkabel kapal memutuskan mengirimkan satu panggilan darurat terakhir. 1 menit kemudian lampu di kapal padam. Titanic dan semua yang ada di atasnya berada dalam kegelapan. Haluan terus tenggelam dan buritan terangkat semakin tinggi di permukaan sehingga memberi tekanan besar pada bagian tengah kapal. Suara mengerikan memenuhi malam itu. Titanic, kapal besar legendaris yang membuat banyak orang berharap dan antusias, patah menjadi 2 di antara cerobong ketiga dan keempat. Laporan memperkirakan haluan butuh 6 menit untuk mencapai dasar laut. Buritan kembali ke air sebelum terangkat lagi ke posisi vertikal. Situasi ini bertahan sampai buritan menghilang ke dalam lautan. Pukul 2:20, buritan menahan udara di dalamnya dan tekanan air menghancurkannya saat tenggelam. Buritan tenggelam sekitar 600 meter dari haluan. Orang-orang menganggap Titanic kapal tercepat di dunia. Mereka mengira kapal itu tidak bisa tenggelam karena 4 kompartemennya bisa banjir, tapi kemampuan mengapungnya tidak begitu terpengaruh. Titanic bermasalah sejak awal. Saat meninggalkan pelabuhan, kapal ini merapat beberapa meter ke kapal uap New York. Namun Titanic berhasil lewat, sehingga semua penumpang di dek kapal menjadi lega. Titanic berlayar pada 10 April. Perjalanan pertamanya adalah melintasi rute Atlantik yang sangat kejam. Pada tanggal peluncuran, Titanic menjadi benda bergerak terbesar dalam sejarah manusia. Panjangnya 269 meter, lebarnya 28 meter. Tidak begitu besar jika dibandingkan kapal sekarang. Kapal pesiar terbesar di dunia sekarang adalah Symphony of the Seas dari Royal Caribbean yang ukurannya kira-kira 5 kali ukuran Titanic. Jika kamu meletakkan kapal itu dalam posisi vertikal, tingginya hampir sama dengan Empire State Building, yaitu 381 meter tanpa antena. Tapi Titanic adalah daya tarik besar pada masa itu. Pada satu momen dalam perjalanan, mereka berhenti di Prancis, lalu berhenti di Irlandia. Begitu para penumpang terakhir naik, kapal besar itu menuju tujuan terakhir mereka, kota New York. 4 hari setelah memulai perjalanan, Titanic gagal berbelok dari gunung es besar. Cerita yang kita semua tahu. Hanya 700 orang selamat, kebanyakan perempuan dan anak-anak. Malam itu sangat dingin.
1 jam 20 menit setelah Titanic tenggelam ke dasar laut, para korban selamat tidak yakin akan ada yang menyelamatkan mereka. Akhirnya, mereka melihat cahaya. Itu adalah Carpathia yang menghampiri mereka. Mereka menghampiri orang-orang di Sekoci. Para awak membawa mereka naik dan menarik tangan penumpang lain dari air. Banyak kapal mencoba menghubungi Titanic beberapa jam setelah tenggelam. Pesan mereka tak pernah dijawab. Selanjutnya, saat ada investigasi tentang kejadian itu, mereka menemukan Californian dari Leyland Line berada 32 km dari sana saat Titanic tenggelam. Tapi para awak tidak mendengar sinyal darurat dari Titanic karena operator radio mereka sedang tidak bertugas. Negara-negara dari kedua sisi Atlantik terkejut dan ketakutan saat mendengar detail kejadian yang menimpa Titanic. Mereka membuat perubahan pada operasi kapal, aturan yang membantu menghindari peristiwa seperti ini terulang. Mereka mengadakan konvensi internasional untuk keselamatan penumpang di laut pertama. Mereka menerapkan aturan setiap kapal memiliki ruang sekoci yang cukup untuk penumpang. Selain itu, latihan sekoci menjadi wajib. Mereka juga memutuskan mendirikan International Ice Patrol. Tugas utamanya memonitor gunung es di jalur kapal Atlantik Utara. Kapal juga harus mengawasi radio selama 24 jam. Titanic tidak dirakit sendirian. Karena ukuran kapal besar ini dan semua perlengkapan baru yang diperlukan, biayanya terlalu mahal untuk satu-satunya kapal. Jadi, tim merakit Titanic bersama 2 kapal saudari, dan keduanya memiliki hidup yang bersejarah. RMS Olympic lahir pertama. Kapal ini diluncurkan pada tahun 1910 dan selama setahun penuh menjadi kapal terbesar di dunia. Britannic adalah satu lagi kapal saudari Titanic yang berlayar sebentar sebelum berakhir di dasar laut juga. Tapi hanya Titanic yang menjadi legenda dan salah satu kisah paling menarik dalam sejarah modern. Kamu tahu sinyal SOS kan? 3 titik, 3 strip, dan 3 titik lagi? Gampang kan ya mengubahnya ke kode Morse? Nah, SOS ini merupakan singkatan dari Save Our Soul, selamatkan nyawa kami, atau Save Our Ship, selamatkan kapal kami. Kru kapal Titanic legendaris itu mati-matian mengirimkan sinyal ini selama 2 jam pada dini hari tanggal 14 April 1912. Kapal lain juga ada di dekat lokasi gunung es yang menumbangkan si Titan lautan ini. Tapi rupanya permintaan pertolongan mereka hilang sebelum mencapai penerimanya. Kapal penumpang SS Mount Temple memang menerima sinyal dan mencoba merespons, tapi Titanic tidak pernah menerima balasannya. Lalu, apa sih yang menjadi penghalangnya? Masa iya sih segitiga bermuda yang ada di Samudra Atlantik Utara itu? Coba pertimbangkan kondisi ini. Saksi mata mengungkapkan aurora borealis menggantung di langit malam yang dingin dan mencekam itu. Wujudnya memang cantik sekali. Tapi pada malam itu, si cahaya utara mungkin saja punya andil atas apesnya nasib Titanic. Jadi begini, aurora borealis terbentuk oleh badai geomagnetik. Mungkin terdengar pelik ya, tapi intinya fenomena ini merupakan fluktuasi di medan magnet bumi. Mataharilah yang menjadi penyebabnya. Medan magnet mirip seperti gelembung pelindung yang menyelimuti planet kita karena bisa menghalangi cahaya matahari, angin surya yang membahayakan, serta bahaya kosmik lain yang mencoba menembus bumi. Tanpa medan magnet ini, tidak akan ada kehidupan di planet kita. Wujud bumi akan seperti Mars. Kita juga perlu bersyukur karena jarum kompas selalu mengarah ke utara. Para ahli tahu kalau magnetosfer bumi juga mengintervensi peralatan navigasi yang kemudian membawa kita kembali ke pembahasan Titanic. Baru-baru ini, peneliti cuaca bernama Mila Zinkova mengajukan teorinya. Menurutnya, si biang kerok pemicu badai geomagnetik, yaitu badai surya, kemungkinan punya peranan penting atas karamnya Titanic.
Badai surya selalu bisa terdeteksi di bumi. Sebagian orang juga sensitif terhadap badai magnetik ini. Orang-orang Malang ini bisa merasa lemah, lelah, pening, bahkan mengalami perubahan suasana hati. Saat hari biasa, tekanannya sama di kedua sisi. Magnetosfer menghalau semua bahaya yang mengarah ke bumi, sehingga kita bisa bernafas lega. Tapi kadang terjadi ledakan di matahari. Ukurannya bisa besar sekali, sebesar bumi. Suar ini menembakkan gelombang partikel bermuatan listrik yang menabrak magnetosfer dalam kecepatan tinggi. Gelembung pelindung kita kemudian menahannya. Benda ini pun mengecil, mengubah bentuknya, lalu mendorong partikel itu menuju kutub bumi. Dan malam itu, partikel cantik ini menari-nari di atas Titanic. Di sekitar kutub utara, kita mengenalnya dengan sebutan aurora borealis. Dan di selatan, aurora australis atau cahaya selatan. Saat magnetosfer mendorong partikel surya dan kosmik menuju kutub bumi, semua partikel ini bertabrakan dengan bermacam molekul gas, sehingga terbentuklah warna-warni. Oksigen bisa menghasilkan warna hijau atau merah tergantung jaraknya, sedangkan nitrogen biru atau ungu. Fenomena inilah yang sebenarnya mereka saksikan pada malam nahas itu, termasuk Mualim II dari kapal penolong Carpathia. Dia menuliskan peristiwa ini di buku catatan sebelum menerima panggilan darurat dari Titanic. Oke, biar ku jelaskan. Munculnya aurora merupakan pertanda terjadinya badai geomagnetik. Peralatan navigasi, khususnya perangkat satelit dan radio frekuensi, akan terdampak. Perlu diingat ya, saat itu belum ada iPhone. Jadi orang awam tidak akan menyadari kalau ada yang tidak beres dengan gadget mereka. Tapi sudah ada perangkat navigasi dan telegraf nirkabel. Keduanya digunakan secara aktif. Yuk kita kembali ke abad pertengahan, saat para pelaut mengamati pada hari-hari tertentu, kinerja kompas akan berantakan, jarumnya berputar-putar tak tentu arah, dan mereka tidak tahu penyebabnya. Kemudian pada abad ke-18, ilmuwan asal Prancis menemukan jawabannya. Saat kekacauan ini terjadi, titik hitam di matahari juga muncul. Suar matahari, misteri pun terpecahkan. Titanic punya peralatan radio yang dikenal paling canggih pada zamannya. Bahkan telah diuji dengan teliti untuk memastikan alat ini berfungsi dari jarak sejauh 3.200 km. Titanic berhasil lolos dari semua pengujian ini. Pada tanggal 10 April 1912, kapal super besar ini mengangkat sauh dari Southampton menuju New York. Keesokan harinya, kru mulai menerima laporan pertama terkait gunung es dan kawasan es yang hanyut. Mereka memberi titik-titik di peta untuk menandai koordinatnya dan bisa terbebas dari ancaman gunung es. Semua titik yang membahayakan ada di utara jalur Titanic. Tapi setelah beberapa hari, titik peringatan berpindah semakin jauh ke selatan, mendekati jalur kapal super besar ini. Tanggal 14 April, Kapten Edward Smith memutuskan untuk mengubah jalur ke selatan agar bisa menghindari es tersebut, tapi malah berakibat sangat fatal. Belum lagi ada badai magnetik. Badai ini membuat fungsi peralatan navigasi kacau. Kesalahan kecil sebesar setengah derajat saja bisa membuat kapten malah mengarahkan kapalnya langsung menuju area gunung es. Parahnya lagi, operator radio mengabaikan peringatan yang datang dari kapal lain. Atau mungkin si operator lupa menyerahkan laporannya ke kapten. Entahlah, sebagai tenaga kontraktor yang dipekerjakan perusahaan radio, mereka lebih tertarik untuk mentransmisikan telegram berbayar dari penumpang di kapal mewah ini. Dan malam itu, transmitter radio terus mengalami malfungsi. Ya, mungkin karena trafik pribadi. Setelah radio berfungsi kembali, operator Jack Phillips menerima pesan lain dari SS Californian pada pukul 22.30. Operator mereka mencoba memperingatkan Phillips soal titik koordinat gunung es yang hanyut. Tapi pria itu tidak mengindahkannya. Dia kepalang gugup dan terburu-buru.
Apakah badai magnetik juga menjadi biang kerok atas hilangnya fokus dan mood dia? Kita cuma bisa berspekulasi sih, tapi kita tahulah ya, sebagian orang memang lebih sensitif terhadap badai ini. Cuaca malam itu sangat baik, lautnya sangat tenang, dan airnya sejernih kaca. Meskipun sudah diperingatkan, Titanic tetap saja berlayar pada kecepatan maksimumnya di atas 40 km per jam. 1 jam kemudian, kapal ini menabrak gunung es yang tersohor itu. Tanggal 15 April pukul 12:14 tengah malam, operator radio Titanic mulai mentransmisikan sinyal darurat pertama. Saat itu SS Californian cuma berjarak sejauh 32 km dari Titanic. Mereka bisa segera menyelamatkan Titanic kan? Tapi 10 menit sebelum insiden, operator radio Californian sudah tidur. Dialah satu-satunya awak yang memahami kode Morse di kapal itu. Berdasarkan teori baru ini, anomali magnetik kemungkinan besar telah memblokir. Waktu menunjukkan pukul 23:39 ketika petugas pengintai Titanic berteriak, "Gunung es di depan!" Tindakan cepat dianjurkan untuk mengurangi kecepatan dan mengubah arah kapal tidak membantu. Dan kamu sudah tahu bagaimana akhir ceritanya. Sejak saat itu, kita menganggap kejadian yang menimpa Titanic sebagai peristiwa sekali seumur hidup. Apakah benar begitu? Titanic tenggelam pada tahun 1912. Lupakan soal GPS atau satelit cuaca yang canggih. Pada masa itu, kapal-kapal bertanggung jawab untuk saling memberi peringatan mengenai lokasi gunung es. Mereka saling memperingatkan satu sama lain. Kemudian, bencana Titanic terjadi. Ini memang patut disebut bencana, dan para ahli merasa perlu membentuk organisasi untuk mencegah kecelakaan semacam ini terjadi lagi. Itulah sebabnya, setahun kemudian, mereka membentuk International Ice Patrol atau disingkat IIP. Hingga saat ini, kelompok ini bertanggung jawab memberi peringatan dini kepada kapal-kapal mengenai ancaman es. IIP terus menyempurnakan metode mereka seiring waktu, mulai dari laporan kapal dan patroli pesawat terbang hingga citra satelit. Baru-baru ini, mereka juga menggunakan pelampung oceanografi, yaitu alat terapung yang memberi informasi waktu nyata tentang kondisi lautan hingga kedalaman 50 meter di bawah permukaan untuk memprediksi potensi pergeseran gunung es. Untungnya, IIP sangat sukses dalam mengurangi tabrakan kapal dengan gunung es. Tapi jangan terlena dulu, karena bahkan peralatan pendeteksi tercanggih sekalipun tidak bisa sepenuhnya menghindari situasi yang tidak diinginkan. Antara tahun 1980 hingga 2005, terjadi 57 insiden yang melibatkan kapal dan gunung es. Dan kenyataan yang mengerikan adalah, kapal-kapal masa kini lebih berpotensi menabrak gunung es dibanding Titanic. Penelitian menunjukkan ada 1038 gunung es yang melintasi area tenggelamnya Titanic pada tahun 1912. Kamu mungkin berpikir itu sangat banyak, tapi para ilmuwan mengatakan jumlah itu belum seberapa. Memang benar itu cukup banyak, tapi ada 14 tahun dengan aktivitas gunung es yang lebih banyak lagi sejak itu. Saat ini, jumlah gunung es meningkat karena pencairan gletser di Greenland yang semakin cepat. Dan karena semakin banyak kapal yang menuju perairan kutub, kemungkinan kapal menabrak gunung es semakin tinggi. Tapi bahaya yang sebenarnya bagi para kapten adalah musuh tidak terlihat yang disebut growlers dan bergy bits. Growlers adalah gunung es kecil yang bisa seukuran pintu, dan bergy bits juga tergolong kecil dengan ukuran kira-kira sebesar bus sekolah. Gunung es ini mungkin tampak tidak berbahaya, tapi kenyataannya cukup rumit karena bisa tidak terlihat oleh radar atau satelit. Ayo kita lihat yang terjadi jika kapal pesiar modern sebesar Titanic menabrak salah satu gunung es kecil ini. Inilah Norwegian Sun, sebuah kapal pesiar mewah layaknya Titanic karena memiliki kapasitas menampung 2.400 penumpang dan lebih dari 900 awak kapal. Pada bulan Juni 2022, kapal pesiar ini tengah dalam perjalanan menuju Gletser Hubbard di Alaska ketika terselimuti kabut tebal. Tiba-tiba, para penumpang merasakan benturan dan ketakutan saat kapal terguncang hebat. Kabut segera hilang dan mereka menyadari apa yang terjadi. Norwegian Sun telah bertabrakan dengan gunung es tipe growler, tapi akibatnya jauh berbeda dengan Titanic. Untungnya tidak ada yang terluka.
dan para penumpang serta staf mencapai dermaga Alaska dengan selamat. Para penyelam ahli memeriksa kondisi kapal dan mereka menemukan beberapa kerusakan akibat tabrakan tersebut. Karena itu, sisa perjalanan pun dibatalkan. Jangan cemas saat berkemas untuk perjalanan melintasi Atlantik berikutnya, karena kecelakaan seperti pada Norwegian Sun sangat jarang terjadi. Memang biasa bagi kapal untuk menabrak es, tapi sangat jarang sampai menimbulkan masalah. Sebagian besar kapal pesiar modern tidak akan mengalami kerusakan fisik akibat menabrak gunung es, dan ini adalah alasannya. Begini, baja yang digunakan pada Titanic juga memainkan peran besar dalam bencana itu. Kapal yang tak bisa tenggelam itu ternyata tidak begitu tahan benturan. Saat itu, lambung kapal Titanic dibuat menggunakan sekitar 2000 plat baja yang diyakini diproduksi dengan tungku perapian terbuka. Akibatnya, baja tersebut mengandung kadar fosfor, oksigen, dan belerang yang tinggi. Tingginya kadar elemen-elemen ini membuat baja menjadi rapuh pada suhu rendah, menyebabkannya hancur saat terjadi benturan. Meskipun baja yang digunakan pada Titanic memiliki kualitas terbaik di zamannya, bahan ini tidak memenuhi standar keamanan kapal modern. Dan baja tersebut kurang lebih 10 kali lebih tidak aman dibanding baja yang digunakan kapal-kapal masa kini. Tapi perbedaan paling signifikan antara desain Titanic dan kapal modern terletak pada perakitan lambung kapal. Titanic dirakit menggunakan lebih dari 3 juta paku keling pada lambung dan struktur dek atasnya. Jadi, ketika menabrak gunung es, paku-paku itu memulai reaksi berantai, menyebabkan seluruh bagian lambung kapal hancur bersamaan dan menyebabkan masuknya air dengan deras. Sebaliknya, kapal modern menggunakan metode yang disebut las busur terendam, yang menyatukan tepi potongan logam, menciptakan ikatan yang kuat dan berkesinambungan. Ini lebih aman, karena jika ada bagian kapal yang rusak, robekannya tidak menjalar dan memperburuk keadaan. Kerusakan hanya terbatas pada bagian itu saja. Oke, gunung es kecil menjadi lebih banyak dijumpai dan kapal-kapal sudah disesuaikan untuk menghadapinya. Tapi masih ada satu skenario lagi yang perlu dipertimbangkan. Bagaimana jika sebuah kapal pesiar besar menabrak gunung es sebesar gedung 5 lantai? Bayangkan kita baru saja menciptakan kapal pesiar terbesar di dunia. Sebut saja Bright Seaside. Resor terapung ini sangat besar. 4 kali lipat ukuran patung Liberty. Kapal ini lebih panjang 97 meter dibanding Titanic dan mengangkut penumpang dan kru 3 kali lebih banyak. Dan seperti halnya Titanic, kapal fiksi ini dapat berlayar dengan kecepatan tertinggi sekitar 23 knot. Sekarang bayangkan skenario ini. Bright Seaside berlayar dengan kecepatan penuh di perairan yang sangat dingin. Saat itu tengah malam, dan kapten kapal tidak menyadari semua peralatan pendeteksi gunung es tidak berfungsi. Alat itu berhenti berfungsi 3 hari sebelumnya. Di luar sana berkabut, dan pengintai pun tidak bisa melihat gunung es setinggi 14 meter. Jika situasi ini benar terjadi, dan kapal menabrak gunung es tanpa peringatan, maka kapal akan tenggelam. Ya, tapi tentu kemungkinannya sangat kecil, bukan? Itulah sebabnya para ahli cukup yakin bahwa es tidak mungkin menenggelamkan kapal pesiar modern. Perlu diketahui juga bahwa langkah-langkah keselamatan sudah jauh meningkat sejak Titanic. Sebuah kapal besar modern butuh beberapa hari untuk tenggelam, yang memberi cukup waktu untuk mengamankan seluruh penumpang. Para kru kapal sudah pasti lebih siap dalam menjalankan prosedur evakuasi, dan para penumpang pun harus mengikuti pelatihan keselamatan sebelum berlayar. Ya, aku tahu, memang menjengkelkan untuk melakukan semua itu ketika yang kamu inginkan hanyalah minum limun di tepi kolam renang. Tapi tahukah kamu, semua langkah keselamatan inilah yang menyelamatkan MS Explorer dari menjadi Titanic modern. Pada tahun 2007, seluruh penumpang kapal pesiar Antartika yang berjumlah 154 orang ini berhasil naik ke Skocie setelah kapal menabrak gunung es. Bayangkan kepanikan mereka saat menunggu bantuan selama 4 jam. Tidak diragukan lagi, para kru kapal bekerja dengan sangat baik untuk menjaga semua orang tetap aman. Tapi laporan yang dirilis 2 tahun kemudian menyatakan bahwa kecelakaan MS Explorer terjadi karena kurangnya pengalaman kapten kapal yang memacu kapal terlalu cepat melewati dinding es di perairan Antartika yang dingin. Itu menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa canggih teknologi yang dimiliki sebuah kapal atau seberapa bagus materialnya, jika kaptennya ceroboh dan kru kapal tidak tahu cara menghadapi tabrakan dengan gunung es, bencana mirip Titanic bisa terjadi lagi. Tapi hey, tidak usah stres memikirkannya.
Percayakan pada para profesional dan ingatlah bahwa dalam 30 tahun terakhir, MS Explorer adalah satu-satunya kapal pesiar yang tenggelam karena gunung es dan seluruh penumpangnya selamat. Jadi, santai saja dan nikmati liburanmu di laut. Kamu ingat adegan memilukan dari film Titanic? Baik dari buku atau film kan? Kamu tahu adegan di mana kapal tenggelam dan gak ada yang bisa dilakukan oleh siapapun? Ternyata cerita itu gak sepenuhnya benar. Setidaknya menurut seorang sejarawan dan penulis buku yang merinci kejadian-kejadian dari kapal naas tersebut. Kalau apa yang dia katakan itu benar, setiap jiwa di kapal Titanic bisa diselamatkan. Dia menulis bahwa SS California dan SS Mount Temple berada cukup dekat untuk secara teknis melihat Titanic tenggelam ke laut. Tapi mereka gagal bertindak karena takut, atau karena mereka juga nggak tahu apa yang mereka lakukan. Gak ada yang mengira Titanic akan tenggelam pada saat itu, dan kapal ini punya semua yang bisa kamu bayangkan. Mulai dari ruang santai mewah hingga pemandian Turki dan bahkan lapangan squash. Namun ketika kapal ini berlayar di lautan, siap untuk memecahkan rekor penyeberangan Atlantik, kapal ini menabrak gunung es dan semuanya menjadi kacau. Banyak kapal yang ingin menolong kapal yang tenggelam dan mengalihkan arah mereka ke arah Titanic setelah mendengar panggilan darurat. Tapi dua kapal terdekat menahan diri. Sebagai permulaan, SS Mount Temple sangat dekat. Jaraknya hanya 80,5 km dan bisa mencapai Titanic hanya dalam beberapa jam, sehingga berpotensi menyelamatkan setiap penumpang. Namun, kapten kapal percaya perjalanan seperti itu akan terlalu berisiko. Maksudku, itu melibatkan gunung es kan? Gak ada yang bisa kita lakukan saat ini, tapi kita bisa menggunakan imajinasi kita dan setidaknya menyelamatkan hari itu secara teoritis. Orang biasa mungkin akan mengalami kesulitan untuk menolong orang-orang di kapal Titanic. Tapi bagaimana kalau kita bisa meminta bantuan pahlawan super? Sebagai permulaan akan sangat berguna untuk punya seseorang yang punya keterampilan menjelajah waktu kan? Mereka bisa kembali ke masa lalu dan memperingatkan para kru kapal bahwa ada gunung es yang cukup dekat dan mereka harus menjauhkan kapal dari jalurnya sesegera mungkin. Atau lebih baik lagi, kembali lebih jauh ke masa lalu dan memperingatkan kapten kapal untuk nggak melanjutkan perjalanan. Aku beritahu ya, ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan lebih baik dengan kapal Titanic. Pertama-tama, kru kapal nggak punya akses ke teropong. Kalau mereka bisa punya peralatan penting ini, mereka mungkin bisa melihat gunung es itu pada waktunya, setidaknya membatasi kerusakan atau menghindari tabrakan. Dan jangan lupa dengan sekoci penyelamat. Karena mereka ingin kapal terlihat semewah mungkin, hanya ada sedikit ruang tersisa untuk sekoci yang sangat dibutuhkan yang bisa menyelamatkan begitu banyak nyawa. Meskipun ada 2.200 orang di dalam kapal, sekoci-sekoci itu hanya bisa menyelamatkan 1.200 orang. Bagaimana dengan terbang? Apakah pahlawan super yang bisa terbang bisa membantu menghindari tragedi ini? Aku berani bertaruh pasti bisa. Pahlawan super ini bisa saja mensurvei area tersebut terutama pada malam hari ketika jarak pandang rendah. Lebih dari itu, sang pahlawan mungkin bisa membantu memperingatkan kapal-kapal di sekitarnya lebih cepat bahwa ada sesuatu yang gak beres dengan kapal Titanic. Dan bantuan itu diperlukan untuk memastikan gak ada yang terluka. Kalau seseorang di dalam kapal mungkin bisa terbang, mungkin mereka bisa mengangkut banyak penumpang ke tempat yang aman. Penglihatan laser? Nah, itu pasti keren. Seseorang dengan penglihatan laser akan menghancurkan gunung es itu dalam waktu singkat. Alih-alih menggigil dalam kegelapan pada malam yang menentukan di bulan April 1912 itu, orang-orang akan menikmati minuman dingin yang enak di geladak kapal keesokan paginya berkat sisa-sisa es yang gak berbahaya yang masih ada di kapal. Oke, mungkin orang yang punya penglihatan laser ini gak akan cukup kuat untuk membelah gunung es menjadi dua sehingga Titanic bisa lewat dengan selamat. Setidaknya mereka bisa membantu membuka ruang terkunci yang berisi teropong, itu sudah pasti. Seseorang dengan kekuatan manusia super, ya itu mungkin bisa membantu juga. Mereka bisa saja menempatkan diri mereka di antara kapal dan gunung es sehingga tabrakan gak terjadi.
Kalau katakanlah mereka kebetulan sedang tertidur saat Titanic menabrak bongkahan es besar itu, bukan masalah besar. Mereka hanya akan membuat Titanic tetap terapung sampai kapal-kapal terdekat datang untuk menyelamatkan semua orang di dalamnya. Kalau kamu punya kemampuan bernapas di bawah air, setidaknya kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri di Titanic. Maksudku, secara teknis, nggak banyak yang bisa kamu lakukan secara berbeda di atas kapal. Mungkin kamu bisa menyelamatkan banyak penumpang lain, tapi hanya kalau kamu cukup kuat untuk membuat mereka tetap mengapung, sementara kamu dengan nyaman berenang sepenuhnya di bawah air. Kalau seseorang di dalam kapal bisa mengendalikan elemen-elemen tersebut, itu akan luar biasa. Gak hanya akan menyelamatkan banyak, kalau nggak semua, penumpang, tapi juga akan sangat menarik untuk ditonton. Pahlawan super seperti itu akan mampu menjauhkan air dari luka Titanic setelah menabrak gunung es. Kalau mereka cukup gesit dan telah melihat gunung es sebelum menghantam kapal, mereka bisa mengubah bongkahan es menjadi air hanya dengan menjentikan jari. Kalau kita melihat catatan dari malam itu, semuanya terjadi sangat cepat dengan Titanic. Bukankah akan lebih baik kalau ada seseorang di kapal yang bisa memperlambat waktu? Demi kepentingan cerita, mari kita bayangkan orang ini punya intuisi yang sangat tajam. Mereka bisa saja merasakan ada yang gak beres dari aroma udara atau dari reaksi para kru ketika gunung es pertama kali terlihat. Dengan gerakan tangan yang sederhana, mereka bisa saja memperlambat waktu hingga sampai pada titik keheningan. Mereka bisa saja memeriksa catatan dari kapal, kecepatannya yang luar biasa cepat, dan bisa saja memperingatkan kapten untuk mengambil keputusan tepat waktu. Kapal Titanic bisa saja dihentikan atau bisa saja dialihkan dari gunung es. Seorang pahlawan super dengan penglihatan malam juga akan berguna. Setidaknya pahlawan super akan melihat gunung es lebih cepat daripada orang lain. Mengingat bahwa sang pahlawan bisa melihat jauh lebih baik dalam kondisi cahaya redup. Pahlawan tersebut mungkin akan lebih baik dalam mengatur upaya penyelamatan pada malam yang penuh bencana itu. Tak terlihat, akankah kekuatan super ini menyelamatkan Titanic dari tenggelam ke dasar Atlantik? Aku bisa memikirkan 1 atau 2 skenario yang mungkin terjadi. Siapapun yang punya kekuatan untuk menjadi tak terlihat kapanpun mereka mau, mungkin akan mengintai di sekitar kapal. Maksudku, kamu harus ingat, Titanic mengangkut beberapa anggota masyarakat yang paling penting di dalamnya. Ini bukan kapal biasa. Kapal itu mungkin penuh dengan gosip terbaru. Di antara semua informasi yang biasa-biasa saja, pahlawan super ini mungkin saja mendengar kapten kapal mengatakan mereka melaju lebih cepat dari yang seharusnya. Atau nggak ada cukup sekoci untuk menyelamatkan semua orang kalau ada masalah besar. Siapa yang tahu apa yang mungkin dilakukan oleh pahlawan super yang penasaran ini dengan semua informasi ini? Aku yakin ada penyihir yang bisa menyelamatkan Titanic. Kalau mereka ada di dalamnya, pasti ada semacam mantra sihir dalam sebuah buku di luar sana yang berguna untuk kapal yang tenggelam kan? Mungkin salah satunya bisa membantu mengelas logam kembali setelah tertabrak gunung es. Atau mungkin mantra yang bisa menerbangkan seluruh kapal ke tempat yang aman setelah tertabrak. Bagaimana dengan mantra yang bisa mengubah Titanic menjadi kapal selam? Menciptakan lapisan pelindung di sekelilingnya sehingga kapal itu bisa bergerak dengan nyaman di bawah laut? Itu pasti akan sangat keren dan akan memberikan pengalaman yang benar-benar unik bagi para penumpang. Kemampuan untuk berbicara dengan hewan atau ikan pasti akan berguna juga. Bahkan kalau semuanya gagal sehingga Titanic tetap menabrak gunung es, Titanic tetap terisi air dan berakhir di dasar laut. Orang-orang masih bisa diselamatkan. Itu karena ada seseorang di dalam kapal yang bisa memerintahkan lumba-lumba untuk membawa orang-orang ke tempat yang aman. Aku yakin makhluk-makhluk cerdas itu akan dengan senang hati membantu. Titanic tenggelam pada 14 April 1912 dan semua barang milik penumpang serta perlengkapan kapal ikut tenggelam ke dalam perairan yang dalam dan gelap. Benda-benda ini dengan sabar menunggu untuk ditemukan hingga tahun 1985. Titanic tenggelam dengan cepat dan tampaknya hampir tidak ada yang tersisa dari kapal tersebut. Namun, para penyelam dengan kapal selam kecil berhasil mengambil banyak artefak dari bangkai kapal. Kalau penasaran seperti apa benda-benda mengejutkan itu, ikutlah bersamaku. Sejumlah museum memiliki koleksi barang-barang Titanic yang diselamatkan oleh para penyelam atau disumbangkan oleh para penyintas dan kerabat mereka. Beberapa di antaranya bahkan dijual di pelelangan. Jadi jika kamu siap mengeluarkan uang cukup banyak untuk sebuah artefak eksklusif, kenapa tidak?
Artefak pertama dalam daftar ini adalah jam saku milik seorang penumpang Titanic, John Chapman. John dan istrinya Elizabeth sedang berbulan madu. Ketika kapal menabrak gunung es, Elizabeth ditawari tempat duduk di skoci di sebelah temannya Emily Richards. Tapi ada masalah, Tuan Chapman tidak bisa masuk ke skoci. Elizabeth menoleh ke arah temannya, Emily, dan berkata, "Selamat tinggal. Jika John tidak bisa naik, aku pun tidak akan naik." Itulah yang disebut cinta sejati. Beberapa saat kemudian kapal itu tenggelam. Jika kita mundur ke belakang dan kembali ke jam saku Chapman, kita akan melihat satu detail lagi yang memilukan. Para ahli percaya jam itu berhenti berdetak pada saat kapal akhirnya tenggelam. Ingatkah kamu dengan adegan ikonik dalam film Titanic saat band kapal terus bermain ketika kapal tengah tenggelam? Biola yang dimainkan oleh musisi aslinya terjual dalam sebuah lelang seharga $1,7 juta pada tahun 2013. Kabarnya, band tersebut memainkan lagu Nearer My God to Thee seiring tenggelamnya kapal. Selagi membahas band ini, sebaiknya kita mengulas sebuah lagu yang ditemukan di kapal tersebut. Itu adalah lagu Put Your Arms Around Me Honey. Mengingat kertas biasanya rusak seketika saat terkena air, sungguh suatu keajaiban bisa melihat dokumen-dokumen itu. Dokumen kertas lain yang terselamatkan adalah menu makan siang. Para penumpang first class mengenakan gaun indah dan menikmati makanan mereka tanpa mengetahui itu adalah makan siang terakhir mereka. Barang unik ini dilelang dengan harga $122.000. Makanan disediakan berdasarkan kelas. Misalnya, penumpang first class menyantap kalkun panggang dengan saus cranberry, daging domba muda, dan ikan hedok panggang. Sebagai perbandingan, makan siang kelas 3 terdiri dari hidangan seperti sup nasi, roti tawar, daging sapi panggang, dan saus berwarna coklat. Ada juga biskuit kabin yang bisa dimakan oleh penumpang untuk mengurangi mabuk laut. Tidak hanya menu makanan, tiket VIP juga berhasil ditemukan. Nomor tiketnya masih terbaca, 1342. Nomor 5 adalah sampel parfum Edwardian. Seorang ahli kimia bernama Adolf Salfeld naik ke kapal Titanic dengan membawa berbagai sampel botol parfum. Kenapa dia membawa sampel-sampel ini? Karena Salfeld berencana membuka toko parfum di Amerika. 61 botol parfum tenggelam bersama kapal. Untungnya, pemiliknya berhasil selamat sampai di Amerika. Tapi sampelnya tenggelam dan baru ditemukan kembali beberapa waktu lalu oleh para penyelam. Ketika kita tidak sengaja menjatuhkan piring, biasanya akan pecah berkeping-keping. Pertanyaannya adalah, apakah piring yang tidak pecah bisa diambil kembali dari kapal Titanic? Jawabannya bisa. Peralatan makan asli White Star adalah buktinya. Ternyata, tidak hanya makanan yang berbeda untuk setiap kelas penumpang, tapi juga disajikan dengan jenis piring yang berbeda. Piring-piring yang ditemukan memiliki motif bunga berwarna hijau dan coklat. Pinggirannya berwarna emas dan ada logo di tengahnya. Piring-piring ini dijual di pelelangan, dan kamu bisa menemukannya secara online. Kita beralih ke kisah-kisah pribadi yang menyentuh. Kisah cinta Rose dan Jack yang kita lihat di film hanyalah fiksi. Tapi kapal ini benar-benar menjadi saksi banyak kisah romantis. Berikut ini adalah surat cinta yang membuktikannya. Pesan-pesan ini menceritakan kisah tentang kondisi di kapal selama beberapa hari terakhirnya. Surat ini ditulis oleh Kate Bass pada tanggal 10 April. Dia menuliskan keluhannya tentang mabuk laut dan hal-hal lain, seperti bagaimana dia harus pergi makan malam setengah jam lagi. Surat ini bukan satu-satunya yang dibawa para penyelam ke permukaan. Ada juga surat yang ditulis Esther Hart untuk putri kecilnya Eva. Surat ini terjual dalam pelelangan seharga 119.000 pound sterling. Surat ini mungkin yang terakhir ditulis di atas kapal karena baru selesai hanya 8 jam sebelum tragedi. Surat ini tidak mengalami kerusakan yang berarti karena disimpan di dalam saku mantel suami Esther. Surat lain yang bisa kami sebutkan adalah surat Dr. John Simpson. Kata-kata berikut ini menjadi surat terakhir yang ia tulis untuk ibunya. Izinkan aku memperkenalkan Edith Rosenbaum. Dia di kapal bersama dengan laki toy pig-nya. Edith terluka parah dalam sebuah kecelakaan sebelum dia berlayar di kapal besar ini. Boneka itu adalah hadiah dari ibunya sebagai dukungan moral untuk proses penyembuhannya. Sebenarnya mainan itu adalah kotak musik yang berbentuk babi. Edith menggunakannya untuk menenangkan anak-anak yang ketakutan di skoci yang sama. Benda berikutnya dalam daftar adalah peluit pramuka milik Lillian Winifred Betham. Dia adalah penumpang kelas 2. Pada malam nahas itu, Lillian berada di dalam kabinnya.
Dia tidak percaya Titanic akan tenggelam. Bagaimanapun juga, itu adalah kapal yang tidak bisa tenggelam. Temannya mendatangi dan meyakinkannya untuk naik skoci. Saat itu, barulah dia menyadari betapa seriusnya situasi yang terjadi. Beberapa saat kemudian, dia melihat kapal itu terbelah menjadi dua bagian. Sementara skoci mengapung di malam hari, Lillian melihat seorang awak kapal yang juga berhasil diselamatkan. Tanpa pikir panjang, ia menyelimuti pria itu dengan mantel bulunya. Saat itu cuaca sangat dingin, jadi dia mungkin menyelamatkan nyawa pria itu dengan tindakannya. Pria muda itu ingin berterima kasih atas kebaikannya, jadi dia memberikan peluit pramuka kepada Lillian. Peluit itulah yang dia gunakan sepanjang malam untuk meminta bantuan. Sepasang sarung tangan putih ini adalah salah satu artefak paling langka yang ditemukan dari Titanic. Sarung tangan katun ini milik seorang pria. Identitas pemiliknya tidak diketahui. Kain tidak bisa bertahan di bawah air selama beberapa dekade, tapi sarung tangan ini terlihat utuh dan detail serta kanggunannya masih terlihat jelas. Sebuah lonceng alarm juga ditemukan. Ya, lonceng yang terkenal itu. Lonceng yang berbunyi untuk memperingatkan orang-orang tentang gunung es. Frederick Fleet dan Reginald Lee sedang bertugas jaga pada malam kejadian. Keduanya selamat. Fleet adalah orang yang melihat gunung es sebelum kapal menabraknya. Yang ironis, Fleet dan Lee tidak memiliki akses ke teropong. Teropong itu tersimpan di loker di ruang kemudi, tapi kunci loker berada di saku salah satu awak kapal yang dipindah tugaskan ke kapal lain di menit-menit terakhir dan tidak meninggalkan kuncinya. Mereka bisa saja melihat gunung es itu lebih awal seandainya ada teropong. Andai saja ada teropong, Titanic bisa saja menghindarinya. Para penyelam tidak hanya menemukan barang-barang milik penumpang atau awak kapal, tapi juga potongan-potongan kapal itu sendiri. Artefak berikutnya adalah tangga besar. Beberapa bagian dari struktur ikonik ini berhasil diangkat dari bangkai kapal. Dulunya tangga ini menjadi tempat pertemuan para penumpang first class. Jika ingin mengunjungi pemandian Turki untuk spa atau makan malam, para penumpang bertemu di tangga ini dan pergi bersama. Tangga ini menjadi tanda betapa mewahnya beberapa bagian Titanic. Benda lain yang terselamatkan secara ajaib dari Titanic adalah denahnya. Ini adalah salah satu artefak termahal yang dijual di pelelangan. Denahnya memiliki lebar sekitar 10 meter. Apalagi ya? Logometer juga ditemukan. Ini alat yang digunakan untuk memeriksa kecepatan berlayar kapal dan jarak yang ditempuh. Para ahli mengatakan bahwa sejak awal pada siang hari tanggal 14 April, alat ini mencatat jarak 268 mil laut. Dan masih ada lagi, sebuah potongan lambung kapal raksasa yang dikenal sebagai Big Fish juga ditemukan. Bongkahan ini memiliki berat 15 ton. Lubang-lubang yang lebih besar adalah kabin, dan yang lebih kecil adalah kamar kecil. Bagian ini ditemukan pada tahun 1994, tapi baru berhasil diangkat pada tahun 1998. Setelah bertahun-tahun berada di bawah air, bagian ini penuh dengan kehidupan laut. Namun, yang mengejutkan, jendela kapalnya masih memiliki kaca. Katakanlah kamu seorang penyelam dan kamu hanya bisa mengambil satu dari benda-benda ini. Mana yang akan kamu pilih?